Gundik suami pamer mobil baru padaku. Aku hanya senyum, dia tak tahu akulah pemilik semua harta itu. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Angin pagi di kompleks perumahan elit itu terasa dingin. Namun bagi Anya, kehangatan selalu datang dari aktivitas sederhana, merawat kebun mawar di halaman belakang. Ia bukan tipe wanita sosialita yang menghabiskan pagi dengan facial atau brunch mewah. Pagi ini, ia mengenakan daster katun usang berwarna biru muda, sepasang sandal jepit butut, dan topi lebar yang sudah kehilangan bentuknya. Penampilannya sungguh bertolak belakang dengan citra istri seorang direktur eksekutif perusahaan investasi ternama, Reno Wiryawan. Ia tampak seperti pengurus rumah tangga, atau mungkin seolah-olah ia sudah lama menyerahkan diri pada takdir menjadi istri yang dilupakan. Anya memangkas ranting-ranting yang terlalu rimbun dengan gunting kebun. Setiap gerakan tangannya terampil, menunjukkan bukan hanya hobi, tetapi juga ketekunan yang tersembunyi. Dari penampilannya, tidak ada seorang pun yang akan menyangka bahwa di balik daster lusuh itu tersembunyi otak jenius dan kekuatan finansial yang mampu mengguncang bursa efek Jakarta. Ia adalah wanita yang memilih untuk mengecilkan dirinya, hidup dalam kesederhanaan yang ia ciptakan sendiri, seolah membiarkan dunia meremehkannya. Di sela-sela memotong ranting, ponsel yang ia letakkan di tepi pot bergetar. Layarnya menampilkan nama B.I. Surti. B.I. Surti bukan sekadar asisten rumah tangga. Ia adalah kepala staf pribadi Anya di perusahaan. Seorang wanita parubaya yang loyalitasnya sekuat baja dan kecepatannya dalam bekerja melebihi para junior berusia 20-an. Anya segera menjauh dari mawar, mengelap tangannya pada daster sebelum mengangkat panggilan. Selamat pagi, Nyonya. Ada perkembangan dari tim pengawasan. Suara B.I. Surti terdengar di seberang, nadanya profesional dan datar, seolah membahas laporan bulanan, padahal yang dibahas adalah perselingkuhan dan skandal keuangan. Anya menoleh ke arah jendela kamar tidur utama, memastikan Reno masih pulas dalam tidurnya. Ya, Bei, bagaimana kabar, umpan, kita? Ia menyebut Siska, Gundik suaminya. Dengan sebutan itu, umpan, sebuah kata yang menyimpan rasa sakit sekaligus strategi. Sesuai prediksi, Nyonya, mobil sport merah sudah tiba dini hari tadi. Tim saya berhasil menanam tracker GPS dan alat sadap suara mini di balik jok. Tampaknya Tuan Reno benar-benar menggunakan Siska untuk membelanjakan dan memamerkan aset hasil, dana yang seharusnya tidak tersentuh. Ada jeda singkat. B.I. Surti tahu betapa pahitnya mengucap kalimat itu, namun profesionalismenya selalu mendomininya. Dada Anya terasa sesak, tetapi ia menahannya. Rasa sakit akibat pengkhianatan Reno sudah lama ia proses, mengubahnya dari luka menganga menjadi senjata tajam yang kini ia gunakan untuk merobohkan benteng korupsi suaminya. Bagus, Bei. Ingat, kita biarkan, umpan, itu nyaman dulu. Biarkan dia merasa menang. Semakin dia pamer, semakin kuat bukti yang kita kumpulkan, balas Anya dengan suara lembut, namun ada ketegasan yang tak terbantahkan. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, jangan sampai Reno atau Siska curiga sedikit pun. Mereka harus tetap mengira aku ini istri bodoh yang sibuk dengan kebun dan anak. Siap, Nyonya. Semua bukti, termasuk jejak transfer dana dari rekening perusahaan ke dealer mobil mewah atas nama Siska sudah kami amankan. Ini hanya masalah waktu. Setelah ini, kita akan fokus pada pertemuan Dewan Direksi minggu depan, ujar B.I. Surti. Laporannya selalu detail dan akurat. Terima kasih, Bei. Beritahu tim, aku ingin laporan hard copy sore nanti. Kirimkan via kurir anonim ke kotak surat biasa, jangan yang elektronik. Aku tidak mau ada jejak, pesan Anya, menunjukkan betapa hati-hatinya ia dalam menjalankan rencana besarnya ini. Setelah panggilan berakhir, Anya kembali pada mawar-mawarnya. Ia menarik napas dalam, aroma tanah basah dan kelopak mawar seolah menenangkan badai dalam hatinya. Ia harus terus berpura-pura menjadi Anya yang lemah, yang pasrah, demi melindungi Anya yang sesungguhnya. CEO bayangan yang tengah melakukan penyelidikan terbesar dalam karirnya. Tepat pukul 7 pagi, Reno turun dari lantai atas.
Pria itu tampak tampan dan berwibawa dalam balutan setelan bisnis tailor-made yang mahal. Tubuhnya masih muda dan atletis. Wajahnya selalu memancarkan aura kesuksesan yang memabukkan. Namun, matanya kini tak lagi menyimpan kehangatan seperti saat mereka pertama kali bertemu. Ia melihat Anya di halaman, hanya melirik sekilas dengan tatapan merendahkan. "Kenapa kamu masih di luar, Anya? Pakaianmu itu, astaga, bau tanah lagi. Sebentar lagi supirku datang. Masuk dan bersihkan dirimu," perintah Reno. Suaranya terdengar dingin dan jauh. Anya berbalik, memberikan senyum yang dipaksakan. "Maaf, Mas. Aku keasyikan mengurus mawar. Kamu mau sarapan apa? Aku sudah buatkan omelette kesukaanmu," tawarnya, seolah tidak terjadi apa-apa, seolah hati kecilnya tidak sedang dicabik-cabik oleh sikap suaminya. Reno mengambil kunci mobilnya di meja, tidak menyentuh sarapan. "Tidak usah. Aku sudah ada janji sarapan di luar. Ada klien penting. Dan satu lagi, Anya." Ia mengeluarkan selembar cek dari dompetnya dan meletakkannya di meja. "Ini untuk uang belanja mingguan. Jangan boros-boros. Ingat, keuangan perusahaan sedang ketat. Jangan sampai kamu belanja barang yang aneh-aneh. Kalau mau beli mobil, belilah yang biasa saja, jangan yang terlalu mencolok." Jumlah pada cek itu cukup besar bagi orang biasa, namun sangat kecil untuk istri seorang direktur sekelas Reno. Itu adalah cara Reno untuk menekankan dominasi finansialnya dan meremehkan Anya. Ia ingin Anya tetap bergantung padanya, merasa kecil dan tidak berdaya. Ia tak pernah tahu, cek kecil itu, dan semua rekening lain yang Reno banggakan, sebenarnya hanya butiran pasir dari gunung kekayaan yang dikelola Anya. Anya hanya menatap cek itu sejenak, lalu kembali menatap Reno. Senyum di wajahnya memudar sedikit, digantikan ekspresi kepatuhan. "Baik, Mas. Aku akan menggunakannya sehemat mungkin. Hati-hati di jalan ya, Mas." Reno hanya berdeham. Tanpa mengucapkan terima kasih atau pamit dengan layak, ia langsung menuju pintu. Sebelum benar-benar keluar, ia berhenti dan berbalik, seolah teringat sesuatu. "Oh, satu lagi. Akhir pekan ini aku tidak pulang. Ada outbound perusahaan di luar kota. Jangan coba menghubungiku. Sinyal di sana buruk." Anya tahu betul, outbound itu bernama Siska. Namun, ia hanya mengangguk pelan. "Iya, Mas. Jaga kesehatanmu di sana. Aku akan menjaga Ray dengan baik." Setelah pintu tertutup dan suara mobil Reno menjauh, Anya tidak bergerak selama beberapa saat. Air mata tidak menetes, tidak ada ratapan. Yang ada hanya tatapan kosong yang perlahan berubah menjadi nyala api dingin. Ia mengambil cek itu, meremasnya sedikit, lalu melemparkannya ke tempat sampah. Di mata Anya, cek itu adalah simbol dari kebohongan dan penghinaan yang harus segera ia akhiri. Ia lalu berjalan menuju sebuah rak buku di ruang kerjanya yang sepi. Ia menekan tombol tersembunyi. Rak buku itu bergeser, memperlihatkan sebuah ruangan kecil tersembunyi yang merupakan pusat kendali pribadinya. Di sana ada meja kerja ergonomis, 3 monitor besar yang menampilkan data real-time bursa saham, dan tentu saja, laptop rahasia yang ia gunakan tadi malam. Ia duduk, menyalakan semua perangkat, dan seolah-olah daster lusuh itu langsung berubah menjadi jubah kekuasaan. Dalam hitungan detik, Anya berubah dari ibu rumah tangga yang pasrah menjadi Athena yang cerdas dan penuh perhitungan. Ia membuka berkas tentang suaminya, tentang Siska, dan tentang skandal korupsi yang perlahan merayap seperti benalu di batang pohon. Reno, suaminya, adalah anak dari mitra bisnis ayahnya, yang ia nikahi karena cinta, tetapi juga karena harapan ayahnya agar Reno bisa melanjutkan legasi keluarga. Sayangnya, Reno adalah pria yang mudah silau oleh kekuasaan dan kekayaan yang ia pikir ia ciptakan sendiri. Ia tidak tahu, hampir 70% saham perusahaan itu dipegang atas nama holding company yang sepenuhnya dikendalikan oleh Anya. Reno adalah direktur, tapi Anya adalah ratu di balik tirai. Sementara Siska, ia adalah wanita ambisius, mantan sekretaris Reno, yang pandai memanipulasi kelemahan suaminya. Siska percaya bahwa dengan menjerat Reno, ia akan mendapatkan akses tak terbatas pada kekayaan yang tak terbatas pula. Ia tidak tahu bahwa ia hanya dijadikan alat untuk mengalihkan dana dan kemudian akan ditinggalkan,
atau yang lebih buruk, dijadikan kambing hitam dalam skandal ini. Anya menghela napas panjang. Aku hanya butuh timing yang tepat. Mobil merah itu akan menjadi pemicunya, gumamnya pada dirinya sendiri. Tak lama kemudian, putra semata wayangnya, Ray, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun dengan mata cerdas seperti ibunya, memasuki ruangan. Ray adalah satu-satunya alasan Anya masih mempertahankan sandiwara rumah tangga ini. Ia ingin memastikan bahwa ketika semua rahasia terungkap, Ray akan melihat ibunya sebagai pahlawan, bukan sebagai korban. "Ibu, kenapa ada di sini?" tanya Ray polos. Matanya mengamati layar-layar yang menampilkan grafik rumit. Anya mematikan monitor secara cepat, ekspresinya kembali tenang. "Ibu hanya sedang memeriksa beberapa dokumen. Sayang, ayo, kita sarapan. Hari ini kita akan pergi ke toko buku. Kamu mau?" Ray mengangguk antusias. "Tentu saja. Tapi Bu, kenapa Ibu selalu tersenyum saat Ayah bersikap dingin? Kenapa Ibu selalu pakai daster lama kalau di rumah?" "Teman-teman bilang, ibu mereka selalu pakai baju bagus," tanya Ray. Pertanyaan polos itu menusuk hati Anya lebih dalam dari perkataan Reno atau Siska. Anya memeluk putranya erat-erat. "Sayangku, lihatlah mawar-mawar kita. Mereka indah, kan? Tapi untuk bisa tumbuh kuat, mereka harus dipangkas dan dirawat dengan sabar." Ibu berpura-pura memakai daster lama. Ibu berpura-pura lemah, seperti akar yang menyembunyikan kekuatannya di dalam tanah. Ia menyentuh dada Ray. "Kadang, kita harus terlihat lemah di luar untuk bisa menjadi sangat kuat di dalam. Semua yang Ibu lakukan adalah untuk melindungi kamu, dan apa yang ayahmu coba hancurkan. Sabar ya, sebentar lagi, semua akan baik-baik saja." Ray menatap ibunya, belum sepenuhnya mengerti, tapi ia merasakan ketulusan dan kekuatan luar biasa dalam pelukan itu. "Aku percaya Ibu," bisiknya. Anya mencium kening putranya. Kata-kata Ray menjadi janji yang ia pegang teguh. Sandiwara harus dilanjutkan. Anya kembali mengenakan topengnya. Istri yang pasrah, ibu yang sederhana. Ia harus siap, karena hari-hari sandiwara ini akan segera mencapai puncaknya. Ia hanya harus menunggu Siska memamerkan mobil merah itu padanya. Sebuah adegan yang akan menjadi babak penutup bagi hidup lama Anya, dan awal dari kebangkitannya. Malamnya, Anya mengecek ponselnya. Sebuah pesan singkat dari Siska muncul. Gambarnya adalah sebuah mobil sport merah menyala dengan Siska berdiri di depannya, tersenyum sinis. "Lihat ini, Anya. Reno membelikannya untukku. Bukankah warna ini cocok denganku? Jelas, aku lebih layak mendapatkan yang terbaik darinya. Selamat menikmati daster usangmu." Anya menatap foto itu lama sekali. Bibirnya perlahan melengkung membentuk senyum. Senyum itu bukan senyum kekalahan, melainkan senyum puas seorang jenderal yang melihat bidak lawannya tepat jatuh di perangkap catur yang ia buat. "Silakan pamer, Siska. Kau tidak tahu, aku hanya tersenyum karena aku tahu kau sedang memamerkan barang sitaan milikku," bisik Anya sebelum mematikan ponselnya, siap menghadapi drama yang akan terjadi keesokan hari di sekolah Ray. Babak pertama telah selesai, dengan tokoh-tokoh yang sudah menempati posisinya. Panggung sudah disiapkan. Pagi itu, udara di gerbang Sekolah Internasional Harapan Bangsa terasa sesak, bukan hanya oleh antrian mobil mewah yang mengantar para siswa, tetapi juga oleh atmosfer persaingan terselubung di antara para ibu. Anya tiba dengan mobilnya yang sederhana, sebuah sedan keluarga berusia 5 tahun yang terawat, tetapi jelas kalah pamor dibandingkan SUV Eropa terbaru yang berjejer di area parkir. Ia mengenakan dress selutut berwarna beige yang bersahaja, memilih untuk tidak menampilkan kemewahan, meski kemewahan itu mengalir di setiap urat nadinya. Hari ini adalah hari pertemuan orang tua dan guru, dan Anya tahu, ini akan menjadi panggung di mana umpan itu akan mulai menari. Ia harus memantapkan hatinya, mengenakan topeng ketenangan dan kepasrahan dengan sempurna. Saat Anya melangkah menuju aula utama, kerumunan ibu-ibu mendadak menoleh ke arah gerbang. Bukan karena kedatangan Anya, melainkan karena suara deru mesin sport yang memekakan telinga, disusul decitan rem yang dramatis. Sebuah mobil sport merah menyala memasuki area parkir khusus tamu kehormatan. Warnanya begitu mencolok, seolah menarik semua perhatian layaknya magnet. Itu adalah mobil yang persis Bei Surti laporkan semalam. Dari balik kemudi,
Siska melangkah keluar dengan anggun. Rambutnya ditata sempurna, gaun desainernya memeluk tubuh rampingnya, dan kacamata hitam berbingkai besar menutupi separuh wajahnya, meningkatkan kesan misterius dan mahal. Di lehernya, sebuah kalung berlian kecil berkilauan, memancarkan cahaya yang memantul di ket mobil barunya. Siska tampak seperti burung merak yang tengah mengembangkan ekornya di hadapan sekumpulan ayam kampung. Siska tidak datang sendiri. Di sampingnya, adalah seorang wanita parubaya, Nyonya Tania, yang dikenal sebagai ketua komite sekolah yang sangat berpengaruh dan, kebetulan, adalah teman arisan dekat ibu mertuanya. Siska jelas telah membuat perhitungan matang mengenai siapa yang harus ia jadikan pendukung dalam pameran ini. Anya berdiri mematung di sudut, mengamati drama yang tergelar. Jantungnya berdenyut nyeri, tetapi otaknya tetap dingin. Ia mengingatkan dirinya, ini semua adalah skenario. Ini semua adalah bukti. Siska sengaja berjalan melewati kerumunan, langkahnya pasti mengarah ke Anya. Ia berakting seolah baru melihat Anya. Astaga, Bu Anya, rupanya kau di sini. Aku hampir tidak mengenalimu. Kau terlalu menyatu dengan latar belakang. Sapa Siska dengan nada manis yang menusuk. Senyumnya lebar, tetapi matanya memancarkan ejekan yang jelas. Anya menarik napas pelan. Selamat pagi, Bu Siska. Wah, mobilnya bagus sekali. Warna merahnya sangat berani, balas Anya, menjaga suaranya tetap lembut, nyaris seperti bisikan. Nyonya Tania, yang berdiri di samping Siska, menimpali dengan nada menyelidik. Tentu saja berani, Bu Anya. Ini kan mobil baru. Mobil Eropa, limited edition. Kudengar harganya selangit. Siska bilang, ini hadiah kejutan dari, siapa tadi, Siska? Siska tertawa renyah, tawa yang dibuat-buat, namun berhasil menarik perhatian. Hadiah dari Mas Reno, Tante. Katanya untuk penyemangat bisnisku. Dia bilang, biar urusan antar jemput anakku lebih bergengsi dan, ya, dia ingin aku merasa dihargai. Maklumlah, dia kan eksekutif. Tidak enak kalau pendampingnya terlihat biasa saja, kata Siska sambil sengaja melirik dress sederhanaannya. Kata, pendamping, diucapkan dengan penekanan yang menusuk. Seketika, mata para ibu lain beralih ke Anya, ada yang menunjukkan simpati semu, ada yang menatap dengan rasa ingin tahu, namun sebagian besar menatap dengan pandangan menghakimi dan meremehkan. Dalam pandangan mereka, Anya adalah istri yang gagal, yang suaminya dengan bangga membelikan mobil mewah untuk wanita lain, sementara istrinya sendiri masih menyetir mobil murah. Anya merasakan tenggorokannya tercekat. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang meremas hatinya. Ia harus menampilkan reaksi yang menyentuh hati para penontonnya. Dan yang terpenting, meyakinkan Siska dan Nyonya Tania bahwa ia adalah istri yang patah dan tak berdaya. Mas Reno memang baik sekali, kata Anya, suaranya sedikit bergetar, berhasil menampilkan kesedihan yang tulus, karena sebagian dari rasa sakit itu memang nyata. Pengkhianatan Reno masih meninggalkan luka, meskipun ia kini memegang kendali penuh. Siska semakin menjadi. Ia melingkarkan lengannya di lengan Nyonya Tania dan berjalan sedikit mendekat ke Anya, seolah berbisik, tetapi cukup keras untuk didengar beberapa orang terdekat. Kau tahu, Bu Anya? Aku sempat bertanya pada Reno, kenapa kamu tidak belikan Anya mobil baru juga? Kau tahu apa jawabannya? Anya menggeleng perlahan, matanya menatap Siska, membiarkan Siska merasa dirinya ada di atas angin. Reno bilang, buat apa? Anya kan cuma di rumah saja, mengurus kebun mawar dan menunggu. Mobil mahal hanya akan berdebu di garasi. Lagi pula, dia tidak mengerti barang mewah. Biarkan dia nyaman dengan dunianya yang sederhana. Duh, kasihan ya, Bu Anya. Jadi, memang ini mobil spesial hanya untukku. Siska mengakhiri kalimatnya dengan seringai kemenangan. Kata-kata Siska itu, seolah anak panah beracun yang meluncur tepat ke ulu hati. Anya bisa merasakan darahnya mendidih, ingin sekali ia melepaskan topengnya, mengeluarkan ponselnya, dan menunjukkan pada Siska dan semua orang bahwa ia bisa membeli mobil itu 10 kali lipat tanpa harus mengemis pada Reno. Ia ingin berteriak, aku adalah pemilik dari semua aset yang suamiku curi. Namun, ia menahannya. Ia membiarkan harga dirinya tenggelam sesaat demi kemenangan yang lebih besar.
Ia harus membuat Siska dan Reno semakin yakin bahwa ia adalah lawan yang mudah dihancurkan. Anya mendongak, matanya sedikit berkaca-kaca, tetapi ia berhasil menarik sudut bibirnya sedikit, menghasilkan senyum yang paling palsu dan paling menyakitkan yang pernah ia kenakan. Ah, iya. Mas Reno memang selalu memikirkan efisiensi. Mobil mewah memang merepotkan di garasi. Semoga mobilmu berkah ya, Bu Siska. Hati-hati memakainya. Barang secantik ini harus dijaga baik-baik. Jangan sampai ada goresan sedikit pun. Ujar Anya, nada suaranya terdengar seperti sebuah doa yang menyedihkan. Siska terkejut sesaat. Ia berharap Anya akan menangis histeris atau minimal kabur dengan malu. Reaksi Anya yang terlalu tenang justru membuatnya merasa kurang terpuaskan. Tentu saja aku akan menjaganya. Kau tahu, ini kan bukti kasih sayang dan penghargaan yang besar dari seorang pria pada wanitanya. Siska kembali menekankan, mencoba melukai Anya lebih dalam. Aku mengerti, balas Anya. Aku permisi dulu, Bu Siska, Bu Tania. Pertemuan sebentar lagi mulai. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Anya membungkuk sedikit, seolah memberi hormat, sebelum berbalik dan berjalan menuju aula, meninggalkan Siska yang masih berdiri dengan keangkuhan. Saat berjalan, Anya bisa merasakan tatapan mata ratusan pasang mata yang mengasihaninya atau menghakiminya. Ia membiarkan dirinya merasakan setiap bisikan kasihan dan cibiran yang dilayangkan. Pengorbanan emosional ini adalah harga yang harus ia bayar. Begitu ia mencapai lorong sepi, ia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan cepat kepada Bei Surti. Anya, plot twist berhasil. Umpan memamerkan aset sitaan di depan publik. Jaga terus sinyal trackernya. Sekarang fokus pada detail transfer yang Siska gunakan untuk pameran ini. Aku butuh laporan lengkap sebelum Ray pulang. Sesaat kemudian, Bei Surti membalas. Bei Surti, siap, Nyonya. Mobil itu sudah menjadi milik Anda secara de facto melalui audit internal. Siska hanya memegang kunci dan STNK yang sebentar lagi akan menjadi barang bukti. Tetap kuat, Nyonya. Membaca balasan itu, kekuatan Anya kembali terisi penuh. Rasa sakit yang tadi ia rasakan berubah menjadi bahan bakar untuk melangkah lebih jauh. Ia memasuki aula pertemuan dengan wajah yang kembali tenang. Di tengah pertemuan yang membosankan itu, pikiran Anya melayang ke belakang. Ia memikirkan putranya, Ray. Ia harus kuat demi Ray. Ia tidak ingin putranya tumbuh dengan melihat ibunya menjadi korban yang pasrah, tetapi sebagai seorang wanita yang berjuang demi kebenaran. Ia berjanji, ia akan mengubah kisah sedih ini menjadi kisah inspirasi. Anya tahu, pameran Siska hari ini adalah langkah awal menuju klimaks yang telah ia siapkan dengan matang. Siska mengira ia memamerkan kemenangan, padahal ia sedang memamerkan tali jerat yang akan mengikat suaminya. Mobil mewah itu, dalam mata Siska, adalah simbol cinta dan kekayaan. Tetapi di mata Anya, mobil itu adalah Chekhov's gun, yang telah dimuat dan siap ditembakkan. Ia melihat sekilas Siska memasuki aula, duduk di barisan depan dengan percaya diri. Siska menoleh, bertemu pandangan dengan Anya, dan menyunggingkan senyum mengejek yang penuh kemenangan. Anya membalasnya dengan senyum yang misterius dan menenangkan. Tertawalah, Siska. Nikmati kemenangan semu itu. Karena sebentar lagi, kamu akan tahu siapa sebenarnya pemilik dari semua drama ini. Anya duduk tegak, mendengarkan presentasi guru dengan penuh perhatian. Permainan telah dimulai, dan Anya adalah pemain catur terbaik di antara mereka semua. Semua yang ia alami, setiap penghinaan yang ia telan, adalah pengorbanan yang terencana. Dan sebentar lagi, dunia akan tahu mengapa ia hanya tersenyum saat Siska pamer mobil baru. Setelah pertemuan orang tua murid yang dingin, di mana Siska berhasil memainkan perannya sebagai pemilik kebahagiaan, Reno, Anya pulang ke rumah. Aura penghinaan publik tadi sore masih terasa melekat di udara, seperti sisa wangi parfum Siska yang menyengat. Namun, begitu pintu rumah tertutup, topeng pasrah Anya perlahan-lahan luruh. Wajahnya yang semula tampak sedih dan lemah, kini berubah menjadi kanvas ketegasan dan kecerdasan tajam. Malam itu, setelah Ray tertidur lelap dengan dongeng yang Anya bacakan tentang seorang putri yang ternyata adalah jenderal perang, keheningan rumah mewah itu menjadi panggung bagi rahasia. Reno belum pulang, masih menikmati
outbound, akhir pekannya. Ini adalah waktu emas Anya. Ia berjalan santai menuju ruang kerja Reno, yang selama ini ia biarkan menjadi simbol kekuasaan semu suaminya. Ruangan itu didominasi warna gelap, berbau maskulin, dan penuh dengan piala-piala kecil yang melambangkan prestasi yang Reno kira ia raih sendiri. Anya melewati meja kerja besar itu, melangkah ke belakang rak buku kayu jati kuno. Ia meletakkan tangannya di salah satu jajaran buku filsafat tebal, menekan sebuah tonjolan kecil di sisi rak. Klik. Suara mekanis yang pelan terdengar, dan rak buku itu bergerak perlahan, membuka jalan ke sebuah ruangan tersembunyi yang merupakan jantung operasional Anya selama bertahun-tahun. Begitu masuk, suasana berubah total. Ruangan itu bersih, modern, dan penuh dengan teknologi canggih. Bukan lagi aura maskulin yang mendominasi, melainkan efisiensi yang feminin dan terorganisir. Di sana terdapat meja kerja minimalis dengan 3 monitor layar lengkung yang saling terhubung, menampilkan data dan grafik yang bergerak cepat. Anya, dalam balutan piyama sutra yang nyaman, duduk di kursi ergonomis dan menyalakan sistem. Jari-jarinya yang tadi pagi memegang gunting kebun, kini menari lincah di atas keyboard. Layar utama menyala, menampilkan logo sebuah perusahaan holding besar, Phoenix Group. Ini bukanlah perusahaan tempat Reno bekerja, melainkan konsorsium induk yang memiliki saham mayoritas di berbagai perusahaan, termasuk perusahaan investasi tempat Reno menjabat direktur. Di bawah logo itu, terpampang nama, Anya Wiryawan, CEO, Acting. Baiklah, saatnya menyelesaikan pekerjaan rumah, gumam Anya, suaranya terdengar renyah dan penuh otoritas. Ia membuka folder berjudul, Project Redemption. Di dalamnya, tersusun rapi data tentang aliran dana, info cek fiktif, dan, yang paling penting, bukti transfer besar-besaran yang dilakukan Reno dalam 3 bulan terakhir. Transfer inilah yang ia yakini digunakan untuk menyuap rekan bisnis dan membeli aset tersembunyi, termasuk mobil merah Siska yang dipamerkan di sekolah. Tiba-tiba, telepon meja yang terhubung langsung ke hotline rahasianya berdering. Di layar tertera nama, Pak Arya. Pak Arya bukanlah ayah angkat Anya, seperti yang ia ceritakan, melainkan ketua Dewan Komisaris Phoenix Group dan sahabat karib ayah kandung Anya. Ia adalah satu-satunya orang di dunia bisnis yang mengetahui identitas ganda Anya dan membantunya mengamankan warisan ayahnya. Anya mengangkat telepon dengan cepat. Selamat malam, Ayah Arya. Ada apa? Malam, sayang. Maaf mengganggu jam tidurmu. Aku baru saja menerima laporan dari kantor cabang di Singapura. Dana investasi yang kita tanamkan di sektor properti, dana yang seharusnya tidak bisa diganggu-gugat, sudah bergerak mencurigakan. Suara Pak Arya terdengar khawatir. Tim keuangan Reno membuat laporan palsu yang sangat meyakinkan. Mereka bilang dana itu dialihkan untuk pre-order proyek baru yang sangat besar. Anya menyandarkan punggungnya di kursi, matanya menatap tajam ke layar yang menampilkan dashboard keuangan. Aku sudah menduganya. Reno tidak akan puas hanya dengan mencuri dari kas operasional. Dia pasti mengincar yang lebih besar, dana inti yang ayah kandungku kumpulkan. Itu adalah legasi perusahaan, dana pensiun ratusan karyawan. Itulah yang membuatku cemas. Anya, kau harus bertindak cepat. Jika dana itu sampai hilang, bukan hanya Reno yang akan hancur, tetapi juga reputasi perusahaan ini. Reno dan Siska bukan lagi sekadar kasus perselingkuhan. Ini sudah menjadi krisis finansial. Tenang, Ayah Arya, kata Anya, suaranya kembali dingin dan penuh perhitungan. Aku tahu persis kemana dana itu mengalir. Reno tidak tahu bahwa semua transfer besar itu melalui sistem blockchain rahasia yang dipasang ayah kandungku, yang hanya bisa dilacak oleh tim itku. Mobil merah Siska, pembelian properti di luar negeri atas nama perusahaan cangkang, semua itu sudah kutek sebagai aset yang dipantau dan sedang dalam proses penyitaan. Pak Arya menghela napas lega. Syukurlah. Tapi, bagaimana dengan Siska? Dia sudah mulai pamer. Itu bisa menarik perhatian media. Biarkan saja, jawab Anya sambil tersenyum tipis. Siska adalah senjata makan tuan bagi Reno. Dia terlalu percaya diri, dan mobil itu adalah pemicu terbaik yang bisa kuharapkan. Dengan dia memamerkan mobil itu,
Publik secara tidak langsung akan menjadi saksi bahwa aset yang dibeli dengan dana gelap itu ada, nyata, dan sedang digunakan oleh pihak ketiga yang terafiliasi dengan Reno. Anya memutar kursinya ke monitor samping, yang menampilkan peta satelit dan titik GPS. "Lihat ini, Ayah Arya," katanya. "Titik hijau ini adalah mobil Siska. Bei Surti sudah memasang tracker yang sangat canggih. Malam ini, mobil itu berada di luar kota, di sebuah resort yang terpencil. Dan lihat titik merah di dekatnya. Itu adalah mobil Reno. Mereka sedang menikmati outbound mereka." "Lalu, kenapa kau membiarkan mereka di sana?" tanya Pak Arya. "Karena itu bukan sekadar resort, Ayah. Tim surveillance kami memantau. Di resort itu sedang terjadi pertemuan Dewan Direksi Ilegal yang mencoba merombak struktur dana tanpa persetujuan komisaris. Reno membawa Siska ke sana, bukan hanya untuk bersenang-senang. Tetapi Siska adalah kurir rahasia untuk dokumen-dokumen penting yang tidak ingin mereka kirim melalui email atau kurir biasa. Siska tidak sadar, di dalam tas mahalnya itu, ada bukti kunci yang kita butuhkan." Mata Pak Arya terbelalak di seberang sana. "Astaga, Anya. Kamu merencanakan semua ini sejak awal." Anya menyentuh kalung kecil di lehernya, hadiah terakhir dari ayahnya. "Sejak aku tahu Reno mulai menunjukkan tanda-tanda keserakahan, jauh sebelum Siska muncul. Ayah mengajarkanku, kekuatan sejati bukan pada uang yang kamu tunjukkan, tapi pada kendali yang kamu pegang dalam senyap. Aku memberi Reno posisi itu, Ayah, sebagai ujian terakhir atas kesetiaannya pada keluarga dan legasi ayahku. Dia gagal. Sekarang, aku harus menghentikannya. Lalu, apa langkahmu selanjutnya?" Anya mengetik beberapa perintah di keyboardnya, matanya menyipit penuh tekad. "Aku sudah menyiapkan surat perintah penangkapan tertutup dan pernyataan penyitaan aset untuk ditandatangani oleh otoritas terkait. Semua bukti sudah di tangan pengacara. Aku hanya menunggu momen yang tepat, di mana Reno dan komplotannya berkumpul di satu tempat, dengan semua bukti fisik yang mereka butuhkan. Outbound ini adalah panggung final yang sempurna. Kau benar-benar singa betina di balik topeng domba, Anya," puji Pak Arya. "Hatiku sakit melihatmu dipermalukan di depan umum tadi siang. Tetapi pengorbanan ini akan membuahkan hasil. Rasa sakit itu, Ayah, adalah mantra penguat bagiku. Semakin mereka meremehkan, semakin mereka terlena. Reno dan Siska harus yakin bahwa aku hanyalah istri yang pasrah, yang kesibukannya hanya mengurus kebun mawar." Jawab Anya, melirik sekilas layar yang menampilkan live feed Siska yang tertawa riang di tepi kolam renang resort. "Kapan rencana penangkapan akan dieksekusi?" "Aku akan mengeksekusinya di pertemuan Dewan Direksi resmi minggu depan. Aku ingin Reno melihatku, bukan sebagai istrinya, tetapi sebagai hakim yang akan menjatuhkan vonisnya. Dan saat itu terjadi, semua orang, termasuk Siska, akan tahu siapa pemilik sebenarnya dari mobil merah itu, dan semua yang ia pamerkan." Anya mematikan sambungan, senyum kemenangan terukir jelas di wajahnya, jauh lebih nyata dan berharga daripada senyum palsu yang ia kenakan di hadapan Siska. Ia kembali menatap layar yang menampilkan data keuangan. Ia kemudian membuka sebuah folder yang berisi foto-foto lama. Foto pernikahannya dengan Reno, foto saat Ray lahir, foto-foto masa muda mereka yang penuh tawa tulus. Senyumnya menghilang, digantikan oleh duka mendalam. Ia benar-benar mencintai Reno, dan keputusannya untuk menghancurkan suaminya sendiri adalah pil pahit yang harus ia telan demi menjaga integritas warisan ayahnya dan masa depan putranya. "Aku minta maaf, Reno. Kamu membuat pilihan yang salah. Dan pilihan itu harus kamu bayar mahal," bisik Anya, matanya berkaca-kaca sesaat, sebelum ia menghapus air mata itu dengan punggung tangan, lalu kembali fokus pada layar. Matahari baru saja naik, tetapi ketegangan di meja makan rumah Anya sudah mencapai titik didih. Tidak ada yang lebih ahli dalam menambah drama pada sandiwara Anya selain ibu mertuanya, Nyonya Sofia. Wanita itu tiba tanpa pemberitahuan, membawa serta aura kritik dan penghakiman yang tebal, seolah-olah ia adalah juri tunggal dalam kompetisi istri terbaik. Nyonya Sofia duduk di kursi ujung, menatap Anya yang sibuk menyiapkan teh. Penampilan Anya pagi itu, kemeja katun longgar dan celana panjang rumahan, segera menjadi sasaran. Di mata Sofia,
Anya adalah anomali, noda kecil yang harus dibersihkan dari kemegahan nama Wiryawan. Anya, bisakah kamu duduk sebentar? Ibu datang jauh-jauh bukan untuk melihat menantu ibu berlakuan seperti pramusaji di rumahnya sendiri. Nyonya Sofia memulai, suaranya halus tapi mengandung racun kritikan yang mematikan. Anya meletakkan teko dengan hati-hati dan duduk. Ia sudah terbiasa dengan serangan-serangan verbal ini. Bahkan, ia menganggapnya sebagai bagian dari pelatihan aktingnya. Ia harus terlihat rapuh, tetapi tidak boleh runtuh. Maafkan Anya, Bu. Anya hanya ingin memastikan ibu nyaman. Mas Reno tidak di rumah, jadi Anya yang harus mengurus semuanya. Jawab Anya dengan nada yang dibuat sedih dan sedikit pasrah. Tidak di rumah? Tentu saja tidak. Suamimu itu sedang disibukkan oleh wanita yang tahu bagaimana membuatnya bahagia. Cibir Nyonya Sofia, mengambil sepotong kue. Ibu tidak mengerti. Anya, kamu ini istri seorang direktur. Tapi penampilanmu, astaga, lihat dirimu. Pakaianmu itu seolah-olah kamu tidak punya uang untuk membeli yang baru. Rambutmu diikat asal. Tidak ada perhiasan, tidak ada aura istri eksekutif sama sekali. Anya menunduk, memainkan ujung kemejanya, seolah ia sangat malu dengan penampilannya. Di benaknya, ia tertawa. Perhiasan yang ia kenakan saat ini, sepasang anting kecil berlian yang hampir tak terlihat, harganya mungkin cukup untuk membeli 10 mobil baru Siska. Namun, ia harus menjaga persona Anya yang diremehkan. Ibu dengar dari Tania, ketua komite sekolah, bahwa Siska, wanita itu, sekarang kemana-mana naik mobil sport merah baru. Sangat mencolok. Anya, sangat berkelas. Tania bilang Siska bahkan memamerkannya di depanmu. Ujar Nyonya Sofia, nadanya berubah dari marah menjadi sindiran tajam yang menusuk. Wajah Anya menampilkan kerutan sedih. Ia memaksakan dirinya untuk merasakan kembali kepahitan di sekolah kemarin. Iya, Bu. Mobilnya memang bagus sekali. Siska terlihat sangat bahagia. Bisiknya, suaranya tercekat. Nyonya Sofia mendesis, mencondongkan tubuhnya ke depan. Bahagia? Tentu saja dia bahagia. Kenapa Reno harus membelikan mobil semahal itu untuk wanita lain? Karena dia kecewa padamu. Anya, kamu ini terlalu adem ayem, terlalu polos, terlalu sibuk dengan kebun mawar bodoh itu. Kamu tidak bisa memicu semangatnya. Kamu tidak tahu cara mendampingi suamimu di dunia bisnis yang kejam ini. Tapi, Bu, bukankah Mas Reno ingin aku fokus mengurus rumah dan Ray? Dia selalu bilang dia tidak suka aku terlalu ikut campur urusan kantor. Bela Anya pelan, menggunakan argumen yang sering Reno gunakan untuk menjauhkannya dari dunia bisnis. Argumen yang didasarkan pada ketakutan Reno bahwa Anya akan menemukan kebusukannya. Nyonya Sofia tertawa sumbang. Itu alasan. Anya, alasan pria yang mencari jalan keluar. Kalau kamu benar-benar pintar, kamu akan menjadi pendamping yang berharga, yang bisa dia banggakan, bukan malah seperti bayangan kusam di rumah ini. Siska itu pintar. Dia tahu bagaimana menggunakan kecantikannya dan ambisinya untuk mendukung Reno. Dia tahu bagaimana membuat Reno merasa dewa. Nyonya Sofia kemudian memainkan kartu terkuatnya, rasa bersalah dan warisan. Ingat, Anya, kamu ini dinikahkan dengan Reno bukan hanya karena cinta, tetapi untuk menyatukan dua keluarga besar. Ayahmu, almarhum, sangat percaya pada Reno. Dia menyerahkan sebagian besar kepercayaan bisnisnya, dan kamu harus menjaganya. Tapi bagaimana kamu menjaganya jika kamu bahkan tidak bisa menjaga suamimu dari wanita lain yang mengejar harta? Pernyataan itu adalah tali yang merentang tipis antara kebohongan dan kebenaran. Ayah Anya, sebelum meninggal, memang meminta Anya untuk menjaga integritas bisnisnya. Tapi ia tidak menyerahkan kepercayaannya pada Reno, melainkan pada Anya, dengan syarat ia harus menguji kesetiaan Reno. Dan kini, ujian itu sudah gagal total. Anya menatap mata ibu mertuanya, air mata yang ia paksakan kini menggenang. Ini adalah bagian yang paling menyakitkan, karena ia harus berpura-pura gagal di hadapan orang yang seharusnya mendukungnya. Ia memejamkan mata sejenak, menelan semua rasa sakit itu. Anya minta maaf, Bu. Anya benar-benar sudah mencoba. Mungkin Anya memang tidak cukup baik sebagai istri dan pendamping. Anya akan coba bicara dengan Mas Reno,
meminta dia agar tidak membuang Anya. Ujar Anya, nadanya penuh keputusasaan yang berhasil ia ciptakan. Nyonya Sofia melembut sedikit, merasa puas karena serangannya berhasil melumpuhkan mental Anya. Ia mengira Anya sudah berada di ambang kehancuran. Itu baru menantu ibu. Dengarkan ibu baik-baik, katanya. Kini nadanya lebih seperti nasihat patron. Urusan di kantor itu rumit. Reno butuh wanita yang bisa dia percaya, yang bisa dia pamerkan. Siska, dia punya koneksi di dunia hiburan yang sangat membantu Reno. Kamu tidak punya apa-apa selain kebun dan Ray. Jadi, sekarang, jangan buang waktu. Kamu harus mengubah strategimu. Ubah penampilanmu. Jadilah wanita yang bisa membuat Reno bangga. Jangan sampai Reno memutuskan untuk menceraikanmu, Anya. Itu akan menghancurkan nama baik keluarga. Anya mengangguk pelan, seolah menerima setiap kata sebagai perintah. Anya akan memikirkannya, Bu. Bagus. Sekarang, ibu harus pergi. Ada janji arisan dengan Tania. Jangan lupa, jangan sampai Ray tahu semua drama ini, pesan Nyonya Sofia sambil berdiri. Anya mengantar ibu mertuanya sampai ke mobil mewah yang menjemputnya. Begitu Nyonya Sofia pergi, keheningan kembali memenuhi rumah. Anya berdiri di ambang pintu, menunggu sampai mobil itu benar-benar menghilang di balik gerbang. Begitu sendirian, ia memutar tumitnya, wajahnya kembali mengeras. Ia berjalan kembali ke ruang kerjanya yang tersembunyi. Ia menghubungi Bei Surti. Bei, apakah Nyonya Sofia ada janji arisan hari ini dengan Nyonya Tania? Benar, Nyonya. Di klubhouse dekat kantor lama Anda, jawab Bei Surti cepat. Baik, dengarkan baik-baik. Selama arisan itu berlangsung, Siska kemungkinan akan muncul, memamerkan mobil barunya di sana, di depan semua istri direktur dan pemilik modal. Aku ingin tim kita memastikan bahwa seluruh pembicaraan di antara mereka terekam, perintah Anya. Pembicaraan apa, Nyonya? Pembicaraan yang mengandung petunjuk kecil tentang aliran dana dan proyek yang Reno coba sembunyikan. Siska pasti akan membanggakan betapa murah hatinya Reno, dan dia mungkin akan keceplosan menyebut nama proyek atau klien penting. Semua itu, Bei Surti, harus kita amankan. Mereka terlalu sibuk meremehkan aku, sehingga mereka lupa bahwa dinding pun punya telinga, kata Anya, matanya bersinar penuh perhitungan. Bei Surti, yang selalu kagum dengan ketajaman berpikir Anya, membalas, akan dilaksanakan, Nyonya. Mobil Siska sudah di-tag. Sinyal rekaman suaranya sudah kami aktifkan. Kami akan mendapatkan bukti dari ruang arisan mereka. Anya tersenyum, senyum yang bukan lagi senyum kesedihan, melainkan senyum kecerdikan yang mematikan. Bagus. Dan Bei Surti, tolong siapkan satu hal lagi. Cari tahu apa yang paling diinginkan oleh Nyonya Tania dan ibu mertua saya saat ini. Barang, koneksi, atau apapun. Kirimkan itu secara anonim, sebagai hadiah dari Siska. Biarkan Siska mendapatkan lebih banyak pendukung. Kita butuh mereka untuk semakin yakin bahwa Siska adalah wanita emas di hidup Reno. Sebuah pembakaran jembatan yang elegan, Nyonya, puji Bei Surti. Tepat sekali, Bei. Kita butuh jembatan itu terbakar habis, sehingga tidak ada jalan kembali bagi Reno. Semakin tinggi mereka terbang dengan keangkuhan, semakin menyakitkan jatuhnya. Semua penghinaan hari ini, Bei Surti, akan dibayar tuntas. Kita tunggu Siska datang lagi, memamerkan kekayaan suamiku. Kali ini, di kantor. Anya menutup teleponnya. Ia melangkah ke ruang tidur, mengambil ponselnya, dan melihat pesan masuk dari Ray. Ibu, aku sudah mengerjakan PR. Aku bangga ibu kuat. Pesan sederhana itu adalah oase di tengah gurun sandiwara Anya. Ia membalas dengan emotikon hati, lalu bersiap untuk peran selanjutnya. Babak kehancuran Reno sudah semakin dekat, dan ia harus memastikan penonton terbaiknya, putranya, akan menyaksikan akhir yang adil. Pagi hari di hari kerja, gedung utama Phoenix Tower menjulang tinggi di pusat kota, mencerminkan kekuasaan dan ambisi yang terukir di kaca-kaca megahnya. Pagi itu, Anya sengaja memilih untuk melakukan apa yang paling dibenci Reno dan paling diremehkan Siska. Datang ke kantor suaminya sebagai istri rumah tangga yang lugu.
Anya mengenakan blus sederhana berwarna krem dan rok lipit yang sudah ketinggalan zaman. Penampilannya kontras dengan semua karyawan wanita di lobi yang mengenakan pakaian desainer dan high heels. Di tangannya, ia membawa rantang makan siang berisi makanan rumahan yang ia buat sendiri. Seolah-olah ia adalah pahlawan dari cerita lama yang membawa bekal untuk suami tercinta. Tujuan kehadirannya bukan untuk memberi makan Reno, melainkan untuk memastikan Reno dan Siska berada di satu tempat, dan untuk memancing Siska agar melakukan gerakan fatal. Setibanya di lantai eksekutif, pandangan resepsionis dan beberapa staf yang berlalu lalang dipenuhi keheranan. Mereka terbiasa melihat istri-istri direktur datang dengan mobil mewah dan belanjaan bermerek, bukan dengan rantang aluminium di tangan. Mereka tidak tahu bahwa wanita yang mereka pandang rendah itu adalah pemilik sesungguhnya dari menara kaca tempat mereka bekerja. Anya tersenyum lembut, senyum yang menampilkan kerendahan hati yang memancing rasa kasihan. Ia mendekati meja resepsionis Reno. "Selamat siang. Saya Anya, istri Bapak Reno Wiryawan. Saya membawakan makan siang untuk Mas Reno. Apakah beliau ada di dalam?" tanya Anya sopan. Resepsionis muda itu tampak bingung. Selamat siang, Nyonya Anya. Bapak Reno sedang rapat, tapi sepertinya sebentar lagi selesai. Silakan menunggu di ruang tunggu eksekutif." Anya mengangguk dan duduk. Ia menempatkan dirinya di sudut, matanya mengamati lingkungan. Ruang tunggu itu didesain dengan mewah, semua perabotan adalah barang mahal, bagian dari aset yang saat ini secara de jure dikelola oleh suaminya, tetapi secara de facto berada di bawah kendali bayangan Anya. Tak lama kemudian, pintu ruang rapat terbuka. Reno keluar, tertawa renyah bersama dua rekan bisnisnya. Ekspresi wajahnya menunjukkan kesuksesan dan kekuasaan yang ia anggap miliknya. Di belakangnya, Siska muncul, mengenakan setelan bisnis merah menyala yang mencolok, sangat kontras dengan penampilan Anya. Siska terlihat sangat akrab dengan Reno, seolah-olah ia adalah rekan kerja yang tak terpisahkan, atau lebih tepatnya, istri kantor. Mata Siska yang tajam segera menangkap sosok Anya di sudut ruangan. Senyum Siska seketika membeku, lalu dengan cepat berubah menjadi ekspresi jijik dan kemenangan total. Ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu, kesempatan untuk menunjukkan secara definitif siapa yang memegang kendali. "Mas Reno," panggil Siska manja, memegang lengan Reno erat-erat. Ia sengaja memperlambat langkah, memastikan Anya mendengar setiap kata. "Aku baru saja mau membawakanmu kopi khusus. Kenapa kamu terlihat bingung?" Reno menoleh ke arah Anya. Wajahnya langsung tegang, bercampur antara rasa malu dan kesal. "Anya, kenapa kamu di sini? Aku sudah bilang, jangan pernah datang ke kantor tanpa memberitahu. Ini tempat kerja, bukan dapur," tegur Reno dengan suara tertahan, khawatir didengar rekan-rekannya. Anya berdiri, membawa rantang itu. "Maaf, Mas. Aku hanya ingin memastikan kamu makan makanan sehat. Aku bawakan bekal kesukaanmu, nasi liwet dan ayam bakar." Siska mencibir, tawa kecilnya terdengar meremehkan. "Oh, nasi liwet? Ya ampun, Reno, apa-apaan ini? Bukannya kamu bilang kamu sudah bosan dengan makanan rumahan? Sayang, aku sudah pesan catering dari Hotel Bintang 5 untuk makan siangmu. Makanan seperti ini kan tidak berkelas untuk seorang direktur." Siska mengambil alih bekal dari tangan Reno dan meletakkannya di meja. Reno merasa terpojok oleh Siska dan tatapan rekan bisnisnya. "Anya, dengarkan Siska. Kita sedang ada klien penting. Kamu pulang saja sekarang. Aku akan telepon sopir untuk menjemputmu." Anya merasakan nyeri yang teramat sangat, jauh lebih perih dari sindiran ibu mertuanya. Ia harus menahan semua itu, ia harus membuat Siska melangkah lebih jauh, sampai tidak ada jalan mundur. "Tapi Mas, aku sudah masak dari subuh. Aku pikir..." Belum sempat Anya menyelesaikan kalimatnya, Siska mengambil inisiatif yang kejam. Ia mendekati Anya, seolah-olah hendak berbicara secara pribadi, tetapi cukup dekat bagi semua orang untuk mengamati. "Dengar, Bu Anya, suamimu itu sekarang adalah elit. Dia butuh image yang sesuai. Daster, rantang, dan kebun mawar, itu adalah hal yang seharusnya kamu tinggalkan. Aku sudah bilang, urusan kantor biar aku yang urus. Kamu fokus saja di rumah," bisik Siska,
Matanya menyala penuh api kebencian dan kemenangan. Kemudian, Siska melakukan gerakan yang disengaja. Ia mengambil cangkir kopi panas di meja, seolah ingin meminumnya, tetapi mendadak ia tersentak, dan kopi itu tumpah ke dada blus Anya. UPS. Ya ampun, maafkan aku, Bu Anya. Tangan saya licin sekali. Astaga, blus MU jadi kotor. Aku benar-benar tidak sengaja, kata Siska, suaranya terdengar menyesal, tetapi di matanya tidak ada penyesalan sama sekali, yang ada hanya kilatan kepuasan. Kopi panas itu memang tidak melukai fisik Anya, tetapi perlakuan Siska adalah tamparan keras di depan umum. Blus Anya kini ternoda coklat tua, menciptakan pemandangan yang menyedihkan dan memalukan. Reno segera menghampiri Siska, bukan Anya. Siska, kamu tidak apa-apa? Cepat bersihkan dirimu di toilet, katanya. Nada suaranya lebih khawatir pada Siska daripada pada istrinya sendiri. Anya berdiri mematung. Air matanya kini terasa hangat di pipi. Kali ini, air mata itu benar-benar asli. Ia merasakan perihnya pengkhianatan Reno dan kekejaman Siska. Ia menunduk, mengelap noda kopi di dadanya dengan tisu, sebuah gerakan yang menambah kesan menyedihkan pada dirinya. Siska menoleh pada Reno. Sayang, bilang dong sama dia, kalau dia cuma istri di rumah, bukan di kantor. Suruh dia pulang. Malu-maluin kamu di depan rekan bisnis, Siska berbisik, tetapi bisikannya cukup keras untuk didengar Anya. Reno mengangguk canggung. Anya, kamu pulang saja. Sekarang. Nanti kita bicara. Pakai mobilku saja, biar cepat, katanya, menghindari kontak mata. Anya tidak menolak. Ia mengangkat wajahnya yang berurai air mata, menatap Reno dengan tatapan yang penuh kepedihan. Baik, Mas. Aku pulang. Ia kemudian menatap Siska. Tatapan itu hanya berlangsung sedetik, tetapi di dalamnya tersembunyi janji dingin tentang pembalasan yang akan datang. Siska hanya membalasnya dengan senyum puas dan angkuh. Anya berbalik, berjalan gontai keluar dari lantai eksekutif, membawa serta rasa sakit dan penghinaan. Ia berjalan melewati staf-staf yang menunduk, tidak berani menatapnya. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ia membawa beban 1000 kilo. Saat ia mencapai lobi, ia segera menuju toilet wanita. Ia mengunci diri di salah satu bilik. Ia tidak menangis. Ia mencengkeram erat tepi wastafel, membiarkan kepalanya menunduk sejenas, memproses semua rasa sakit itu. Ini yang terakhir, Siska. Ini adalah penghinaan terakhir yang harus kubiarkan, bisik Anya, suaranya serak. Ia memejamkan mata dan mengingat kembali laporan BI Surti. Tiba-tiba, ponsel Anya bergetar. Pesan dari BI Surti masuk. BI Surti, Nyonya. Tim IT kami berhasil mendapatkan screen record yang sangat jelas dari monitor Reno. Siska baru saja login menggunakan akun Reno dan membuka folder rahasia yang berisi data transfer dana ke luar negeri. Siska tidak sadar, di cangkir kopi yang ia gunakan untuk menyiram Nyonya tadi, ada chip pelacak audio yang sangat canggih. Kami mendapatkan semua detail tentang pertemuan ilegal di resort dan skema pencucian uang. Anya membuka matanya. Air mata kesedihan mengering seketika, digantikan oleh cahaya kemenangan yang dingin. Ekspresinya yang tadinya hancur, kini berubah menjadi ekspresi ratu yang siap mengeksekusi hukuman. Siska tidak sadar, saat ia menyiram kopi ke baju Anya, ia justru telah menyerahkan bukti yang memberatkannya kepada pemilik sahnya. Anya merapikan rambut dan pakaiannya yang basah. Ia melihat dirinya di cermin. Wanita yang rapuh itu sudah lenyap. Yang ada kini adalah wanita baja yang siap berperang. Ia mengirim balasan singkat kepada BI Surti. Anya, eksekusi rencana B, siapkan semua dokumen penyitaan dan tim pengamanan. Besok, aku akan kembali ke kantor itu. Tapi bukan sebagai Anya sang istri, melainkan sebagai Anya, CEO Phoenix Group. Ini adalah titik balik. Drama sudah selesai. Saatnya klimaks. Anya meninggalkan toilet. Ia tidak pulang. Ia berjalan menuju basement, tempat mobilnya diparkir. Ia mengemudi, bukan ke rumah, melainkan ke kantor hukum rahasianya. Di kantor Reno, Siska tengah merayakan kemenangannya. Kau lihat, Reno? Dia tidak berdaya. Dia seperti kucing basah yang malang. Dia tidak akan pernah mengganggu kita lagi,
kata Siska dengan bangga, melingkarkan tangannya di leher Reno. Ya, dia memang wanita yang lemah. Aku tidak tahu kenapa ayahku dulu sangat mempercayainya, jawab Reno. Hatinya sedikit terganggu oleh tatapan terakhir Anya yang terasa sangat aneh, tetapi ia segera menepisnya. Mereka berdua tidak tahu bahwa di luar sana, Ratu di balik bayangan sudah mengaktifkan semua senjatanya, dan fajar esok hari akan membawa badai yang akan menghancurkan menara kekuasaan semu mereka hingga ke akar-akarnya. Penghinaan hari ini akan menjadi pembuka tirai bagi pengungkapan yang mengejutkan. Anya meninggalkan kantor hukumnya setelah menyelesaikan semua penandatanganan dokumen penyitaan dan surat perintah. Di luar, langit sudah mulai meredup. Senja kelabu seolah mencerminkan kekacauan emosional yang ia rasakan. Ia tidak langsung pulang. Ia mengendarai mobilnya sendiri ke sebuah taman sepi di pinggir kota, tempat ia biasa menenangkan diri saat pikirannya dipenuhi gejolak. Ia duduk di bangku kayu tua di bawah pohon rindang. Di dadanya, noda kopi yang tadi siang tumpah masih membekas samar di blus kremnya. Noda itu terasa seperti cap pengkhianatan yang nyata, menyakitkan, dan tak terhapuskan, bukan hanya oleh Siska, tapi juga oleh Reno. Di tengah keheningan itu, semua pertahanan logis Anya mulai runtuh. Ia menarik napas dalam, dan untuk pertama kalinya sejak ia memulai sandiwara ini, ia mengizinkan dirinya menjadi Anya sang istri, bukan Anya sang CEO. Air mata yang sempat ia tahan di kantor kini meluncur deras, membasahi pipinya. "Kenapa, Reno? Kenapa kamu melakukan ini?" bisiknya pada angin malam. Kilas balik masa lalu seolah berputar di benaknya. Tawa pertama Reno, janji-janji yang diucapkan di altar, mimpi-mimpi sederhana yang mereka rajut bersama. Ia ingat betapa tulusnya ia mencintai pria itu, pria yang kini menggunakan tangannya sendiri untuk menggali kuburan masa depan mereka. Ia telah memberinya kesempatan, memberinya kekuasaan di perusahaan ayahnya, berharap kepercayaan itu akan menguatkan cintanya. Ia telah gagal. Ia telah mempertaruhkan hati demi integritas, dan kehilangan keduanya. Rasa sakit itu begitu nyata, begitu menusuk, membuatnya meragukan seluruh rencananya. Apakah ia terlalu kejam? Apakah ia seharusnya mencoba menyelamatkan pernikahan mereka, alih-alih menghancurkan karir Reno? Tiba-tiba, ponselnya berdering. Itu Bei Surti. Bei Surti tidak pernah menelepon di luar jam kerja kecuali dalam keadaan darurat. Anya segera menyeka air matanya, menarik napas untuk menstabilkan suaranya. Ia harus kembali ke mode jenderal. "Ya, Bei." "Nyonya, ada berita buruk yang sekaligus menjadi titik balik krusial." Suara Bei Surti terdengar tegang. "Tim IT kami baru saja mendeteksi transfer dana besar dari rekening holding di Singapura. Dana yang ayah Arya bilang seharusnya tidak tersentuh." Jantung Anya mencelos. "Berapa banyak, Bei?" "Lebih dari 50 miliar. Reno tidak hanya memindahkan, Nyonya. Dia melakukan transfer ke rekening anonim di luar negeri, menggunakan jaringan pencucian uang yang sangat canggih. Dan yang paling penting," Bei Surti menghela napas, "dana ini dipindahkan setelah dia menerima laporan palsu tentang audit dari tim Siska. Dia benar-benar panik setelah Siska memamerkan mobil itu kemarin, dan dia tahu kita mungkin mencium sesuatu." Kabar ini bagai percikan api yang menyentuh bensin bagi hati Anya. Keraguan yang tadi melingkupinya lenyap seketika, digantikan oleh api kemarahan yang dingin. Reno bukan sekadar berselingkuh. Ia sekarang adalah pengkhianat besar yang berusaha melarikan diri dengan uang ratusan orang, termasuk dana pensiun karyawan. Dia bukan hanya mencuri dari perusahaan, Bei. Dia mencuri masa depan ratusan keluarga. Ini bukan lagi tentang pernikahan. Ini adalah kejahatan ekonomi. Desis Anya, suaranya kini kembali tajam, penuh otoritas yang tak terbantahkan. Dia benar-benar melewati batas. "Benar, Nyonya. Dan ada lagi," lanjut Bei Surti. "Tim surveillance kami di resort mendapatkan rekaman audio penting. Setelah makan malam ilegal itu, Siska dan Reno sedang berdiskusi. Siska terdengar sangat bangga dengan mobil barunya, dan Reno keceplosan mengungkap tujuan mobil itu." Bei Surti memutar klip audio singkat melalui telepon. Suara Reno, samar-samar, "Kamu harus berhati-hati dengan mobil itu, Siska.
Jangan sampai ada yang tahu itu adalah kunci yang menghubungkan transaksi ini dengan dana investasi yang kita alihkan. Suara Siska. Genit, kenapa takut? Sayang? Aku sudah pamerkan di depan Anya. Dia cuma istri bodoh yang sibuk nangis. Dia bahkan tidak akan tahu kalau mobil merah itu adalah aset yang digunakan untuk menutupi jejak transfer dana 50 miliar itu. Anya mendengarkan suara Siska. Tawa renyah yang penuh kemenangan itu kini terasa seperti musik kematian bagi wanita itu. Mobil merah, yang Siska gunakan untuk pamer, adalah bukti fisik yang menjadi mata rantai terakhir dalam skema korupsi Reno. Siska sendiri yang mengonfirmasi bahwa mobil itu terikat dengan transfer dana terbesar yang mereka selidiki. Air mata Anya sudah kering. Wajahnya kini menjadi patung tekad. Ia tahu, ia harus melanjutkan rencananya, tanpa ada lagi keraguan. Pengorbanan emosionalnya, penghinaan yang ia terima di kantor, semua itu kini terbayar. Terima kasih, Bei Surti. Timing kita sempurna, kata Anya, suaranya kembali dikuasai kontrol penuh. Mobil itu bukan lagi hanya umpan. Itu adalah garis finish dari penyelidikan kita. Lalu, apa langkah selanjutnya, Nyonya? Haruskah kita langsung eksekusi penangkapan? Tanya Bei Surti. Tidak, Bei. Jangan sekarang. Reno akan panik dan mungkin akan menghancurkan bukti fisik lain di kantor. Aku ingin dia merasa sangat aman. Biarkan dia berpikir bahwa transfer itu berhasil, dan bahwa aku hanyalah istri yang sedang terluka, perintah Anya. Kita akan eksekusi besok. Siapkan tim hukum dan tim keamanan gabungan. Aku ingin mereka berada di luar Phoenix Tower tepat pukul 10 pagi, siap memasuki ruang rapat eksekutif. Pukul 10 pagi? Itu jadwal rapat Dewan Direksi, Nyonya. Tepat. Aku ingin dia melihatku, kata Anya, suaranya bergetar karena emosi yang tertahan. Aku akan masuk ke ruang rapat itu. Aku akan menuntut perceraian di depan Dewan Direksi. Dan saat Siska mencoba membantah, aku akan merobek topengku dan mengungkap segalanya. Aku ingin Reno melihat kehancurannya terjadi di saat ia merasa paling berkuasa. Anya berdiri, menatap kota yang mulai terang oleh lampu-lampu. Ia merasa seolah-olah beban ribuan ton telah terangkat dari pundaknya. Rasa sakit tetap ada, tetapi kini rasa sakit itu didominasi oleh keadilan. Ia kembali ke mobilnya, hatinya dipenuhi tekad baru. Ia tidak lagi melihat Reno sebagai suami, tetapi sebagai target investigasi. Ia telah melampaui titik kembali. Ia siap untuk pertarungan terakhir. Dalam perjalanan pulang, ia mengambil jalan memutar. Ia melintasi jalan di mana mobil mewah Siska terlihat mencolok. Mobil merah itu kini terparkir di rumah kecil Siska yang berada di kawasan elit yang lebih rendah. Siska tidak tahu, setiap putaran bannya, setiap kilauan catnya, adalah bukti yang memberatkannya. Anya memelankan mobilnya saat melewati rumah itu. Ia tersenyum tipis, kali ini senyum ironi. Kau memamerkan hadiah cinta dari Reno, Siska. Padahal, yang kau pamerkan adalah pembelian aset ilegal yang dibayar dengan dana yang seharusnya untuk keluarga dan karyawan kami. Dan kau tak tahu, kunci mobil itu akan segera ditarik kembali oleh pemilik sahnya, bisik Anya, sebelum memacu mobilnya, meninggalkan masa lalunya di belakang. Ia tiba di rumah. Ray sudah tidur. Anya masuk ke kamarnya, merenung sejenak, lalu berjalan ke lemari pakaiannya. Ia tidak mencari daster atau pakaian sederhana lainnya. Ia membuka kotak perhiasan tersembunyi, mengambil sepasang anting berlian paling berkilau, dan kemudian mengambil setelan bisnisnya yang paling formal dan tajam. Besok, gumam Anya, menatap pantulan dirinya di cermin, aku tidak akan datang sebagai istri. Aku akan datang sebagai hakim. Ia siap. Klimaks sudah menanti, dan besok, kebenaran akan tersaji. Pagi itu, udara Jakarta terasa berat, seolah ikut menahan napas menyambut drama yang akan terjadi. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya, Anya tidak berada di kebun mawar. Ia sudah siap sejak sebelum matahari terbit. Ia berdiri di depan cermin, mengenakan setelan bisnis berwarna charcoal yang elegan, dipadukan dengan sepatu hak tinggi yang kokoh. Pakaian itu bukan sekadar busana, melainkan perisai yang mengembalikan aura kekuasaan sejati dirinya. Ia memeriksa pantulannya.
Rambutnya disanggul rapi, wajahnya dirias minimalis namun tegas. Di matanya, tidak ada lagi jejak air mata, yang ada hanya tekad baja yang tak bisa digoyahkan. Ia bukanlah lagi Anya sang istri yang terluka dari kemarin, melainkan Anya sang ratu bisnis yang siap merebut kembali tahtanya. Tepat pukul 7.30, Anya melangkah ke ruang rahasianya. Ia tidak menyalakan lampu utama, hanya pencahayaan redup yang memantul dari layar monitor. Ia menunggu panggilan yang sudah dijadwalkan, panggilan yang akan menjadi ritual terakhir sebelum pertarungan. Monitor besar di tengah menyala, menampilkan wajah Pak Arya, Ketua Dewan Komisaris Phoenix Group. Wajah pria tua itu terlihat serius, ada campuran rasa bangga dan khawatir di matanya. "Selamat pagi, Anya. Kamu terlihat siap untuk perang," sapa Pak Arya. Suaranya dipenuhi rasa hormat. "Selamat pagi, Ayah Arya. Persiapan sudah 100%. Semua dokumen sudah di tangan tim hukum. Aku hanya perlu memastikan, semua orang di Dewan Komisaris tahu persis apa yang terjadi, tanpa ada kebocoran sekecil apapun," jawab Anya, suaranya tegas, tanpa sedikit pun nada manja seorang anak. Pak Arya mengangguk. "Mereka sudah tahu. Semalam, aku memanggil rapat darurat secara virtual, hanya melibatkan komisaris yang loyal pada ayahmu dan legasi perusahaan. Kami menjelaskan skema korupsi Reno, data transfer 50 miliar, dan bukti audio yang Bei Surti kumpulkan." "Dan bagaimana reaksi mereka?" tanya Anya. "Kaget, marah, dan lega. Lega karena kita berhasil mengamankan dana inti tepat waktu. Mereka sepakat, Reno harus segera dinonaktifkan demi menyelamatkan reputasi perusahaan sebelum media mencium skandal ini," jelas Pak Arya. "Keputusan Dewan sudah bulat. Kamu adalah CEO definitif mulai hari ini, Anya. Bukan lagi bayangan. Kami sudah menyiapkan pengumuman resmi dan surat pemecatan Reno." Anya menarik napas panjang. Bukan kekuasaan yang ia cari, tetapi keadilan dan pembersihan nama baik ayahnya. "Terima kasih, Ayah Arya. Tolong pastikan surat pemecatan itu baru diserahkan setelah aku selesai berbicara di rapat Dewan pagi ini. Aku ingin dia merasakan kejatuhannya secara bertahap." "Anya, aku mengagumi ketegasanmu. Tapi, sebelum kamu pergi," Pak Arya menghela napas, "aku harus memastikan kamu siap untuk hal yang paling berat, menghadapi Reno. Dia adalah suamimu, dan dia akan mencoba memanipulasi emosimu di ruang rapat itu. Dia akan memohon, dia akan mengancam." Anya menatap lurus ke layar, matanya tidak berkedip. "Dia kehilangan haknya untuk memanipulasi emosiku saat dia membiarkan Siska menyiram kopi penghinaan di depanku. Dia kehilangan haknya saat dia mencuri dana inti yang dipercayakan ayahnya kepadaku. Ini bukan lagi urusan suami istri, Ayah. Ini adalah pertarungan antara integritas dan keserakahan. Aku adalah perpanjangan tangan almarhum ayahku, dan aku harus melindunginya." "Baiklah, aku percaya padamu. Dan ada satu hal lagi yang harus kamu tahu sebelum kamu melangkah," kata Pak Arya, nadanya tiba-tiba berubah misterius. "Ingat, Daniel, rekan bisnis misterius yang selama ini membantumu mengamankan aset di luar negeri? Pria yang pernah jadi mata-mata internal di kantor Reno." Anya mengangguk. Daniel adalah sosok yang sangat efisien, yang membantu Anya dalam fase awal investigasi tanpa pernah menuntut imbalan. Ia selalu muncul saat Anya membutuhkan data paling rahasia. Dia meminta izin dariku. Dia ingin berada di Phoenix Tower hari ini. Bukan sebagai staf, tapi sebagai pendukungmu secara pribadi. Dia ingin menyaksikan keberanianmu, kata Pak Arya, tersenyum kecil. Anya terdiam sesaat. Pria itu, Daniel, selalu menjadi tiang yang kuat di tengah badai yang ia hadapi. Ia selalu percaya pada Anya, bahkan ketika semua orang meremehkannya. Perhatiannya tidak pernah terfokus pada harta, melainkan pada kebenaran. "Biarkan dia datang, Ayah Arya," kata Anya, suaranya sedikit melunak. "Tapi pastikan dia berada di ruangan yang aman, jauh dari keributan. Aku tidak ingin dia terlibat dalam drama yang akan terjadi di ruang rapat." "Baik, Daniel akan ada di sana. Dia adalah pria yang baik, Anya. Dia adalah pria yang tahu cara menghargai wanita yang kuat, bukan wanita yang bisa dikendalikan oleh mobil mewah,
sindir Pak Arya dengan senyum. Panggilan itu berakhir, meninggalkan Anya sendirian dalam keheningan. Ia mematikan monitor, meninggalkan ruang rahasia itu, dan menguncinya. Semua data sudah diunduh, semua bukti sudah di tangan penegak hukum. Ruangan rahasia itu kini menjadi makam bagi masa lalu yang harus ia kubur. Anya berjalan keluar dari rumah. Di garasi, ia tidak memilih sedan keluarganya. Ia memilih mobil mewah hitam milik Reno, yang selama ini jarang ia sentuh. Ia duduk di kursi pengemudi, merasakan kemewahan kulit jok dan tenaga mesin. Mobil ini terasa seperti singgasana sementara yang akan ia gunakan untuk merebut kembali yang seharusnya miliknya. Ia mengirim pesan singkat kepada Ray, putranya, yang kini berada di rumah Bei Surti. Ibu akan menyelesaikan pekerjaan penting hari ini. Ibu pulang membawa kabar baik. Kamu harus bangga. Anya mengemudi sendiri menuju Phoenix Tower. Di jalanan, ia melihat refleksi dirinya di kaca mobil-mobil lain. Wanita kuat, berwibawa, penuh misteri. Pagi ini, ia tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Setibanya di Phoenix Tower, aura yang ia pancarkan membuat semua staf di lobi menunduk hormat. Mereka tidak melihatnya sebagai istri direktur yang lusuh lagi, tetapi sebagai sosok kuasa yang tak terbantahkan. Ia naik lift pribadi menuju lantai eksekutif. Di dalam lift, ia memejamkan mata dan mengambil napas terakhir sebagai istri yang lemah. Aku mencintaimu, Reno. Tapi kamu memilih jalan ini, bisiknya pada dirinya sendiri. Pintu lift terbuka. Di depannya, resepsionis yang kemarin menyaksikannya disiram kopi, kini berdiri tegak, wajahnya pucat. Selamat pagi, Nyonya Anya. Sapanya, penuh ketakutan. Panggil aku Nyonya Wiryawan, koreksi Anya dengan suara dingin. Tolong beritahu Bapak Reno, istrinya datang membawakan bekal istimewa. Anya berjalan lurus menuju ruang rapat eksekutif. Di sana, Reno dan Siska, yang baru saja tiba dengan mobil merahnya, sedang berdiskusi hangat dengan para direktur. Mereka semua tampak tegang, karena Reno baru saja menerima kabar tentang audit mendadak yang akan dilakukan hari ini, bagian dari skema yang Anya susun. Reno melihat Anya melangkah masuk. Ia terkejut, bukan karena Anya datang, tetapi karena penampilan Anya yang sama sekali berbeda. Wanita di depannya ini bukan lagi istri yang ia kenal, tetapi lawan bisnis yang setara. Anya, apa yang kamu lakukan di sini? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar sekarang, teriak Reno, matanya memancarkan amarah dan kepanikan. Siska berdiri, senyum ejeknya muncul lagi, meskipun kali ini sedikit goyah. Astaga, Bu Anya, apa kamu tidak malu datang ke sini dengan dandanan seperti ini? Mau melamar kerja? Pulang dan urus anakmu. Anya tidak memedulikan Siska. Matanya hanya tertuju pada Reno, tatapannya tajam dan menghakimi. Ia melangkah maju ke meja utama ruang rapat, meletakkan sebuah map kulit berwarna merah di atas meja. Aku di sini bukan untuk melamar kerja, Mas Reno, kata Anya, suaranya lantang, memecah keheningan ruang rapat. Aku di sini untuk menyelesaikan urusan yang seharusnya kita selesaikan di rumah. Tapi karena kamu memilih kantor dan dewan direksi sebagai saksi, baik. Aku penuhi. Anya menunjuk ke map merah itu. Map ini berisi surat gugatan cerai dan, yang lebih penting, surat penyitaan aset sementara atas nama Phoenix Group. Semua orang di ruang rapat terdiam. Reno memucat. Siska tertawa sumbang. Apa-apaan ini, Anya? Jangan bercanda. Kamu mau cerai? Aku akan berikan apa yang kamu mau. Tapi penyitaan? Kau gila. Kau tidak punya hak, teriak Reno. Suaranya mulai putus asa. Siska menimpali dengan angkuh. Penyitaan apa? Mobil merah itu? Itu hadiah. Reno membelinya untukku. Dia direktur di sini. Dia punya hak penuh atas hartanya. Anya akhirnya menoleh ke arah Siska. Senyum tipis, dingin, dan penuh kemenangan terukir di bibirnya. Tepat Siska. Mobil itu adalah salah satu aset yang disita, kata Anya, suaranya tenang namun mematikan. Kau hanya tersenyum saat aku pamer mobil baru, dan sekarang kau bicara soal penyitaan? Kau tidak punya bukti, Anya. Kau hanyalah istri yang terbuang, balas Siska penuh kemenangan.
Anya memiringkan kepalanya sedikit. Tatapannya menusuk ke jantung Siska. Kau benar. Aku tersenyum. Aku tersenyum karena aku tahu kau tidak sedang memamerkan hadiah cinta, Siska. Jeda Anya, ia mengambil napas, mempersiapkan pernyataan besar yang akan mengguncang ruangan. Aku tersenyum karena aku tahu mobil merah itu adalah aset yang dibeli dengan dana curian perusahaan. Dan kau tidak tahu, akulah pemilik dari semua harta itu. Kata-kata Anya menggantung di udara ruang rapat, tebal dan mematikan, seperti kabut beracun yang perlahan menyelimuti kesadaran semua orang di sana. Reno, Siska, dan para direktur lainnya membeku, menatap Anya dengan campuran tidak percaya, terkejut, dan sedikit ketakutan. Apa maksudmu, Anya? Kau gila. Ini kantor, bukan panggung drama. Keluar. Kau tidak tahu apa yang kau bicarakan, teriak Reno, berusaha mengembalikan otoritasnya yang mulai runtuh. Wajahnya merah padam, menahan amarah dan ketakutan yang menggerogoti. Siska tertawa histeris, tawa yang terdengar sumbang dan dipaksakan. Ia melangkah maju, tangannya menunjuk ke arah Siska dengan jari yang bergetar. Dia sudah gila, Reno. Dia cemburu. Aku bilang, mobil merah itu hadiah. Kau pikir dia siapa? Istri rumahan yang kerjanya cuma menggunting mawar. Mana mungkin dia pemilik harta? Anya tidak gentar. Ia berdiri tegak di depan meja mahoni besar itu, melepaskan aura CEO yang selama ini ia sembunyikan. Tatapannya kini bukan lagi tatapan istri yang memohon, melainkan pandangan seorang hakim yang siap menjatuhkan palu putusan. Aku tidak datang untuk bercanda, Mas Reno. Dan aku tidak datang sebagai istrimu, kata Anya, suaranya tenang, membuat getaran di seluruh ruangan. Aku datang ke sini dalam kapasitas resmiku. Ia mengambil kendali remote proyektor yang tergeletak di meja. Ruang rapat seketika menjadi gelap, dan di layar lebar, logo perusahaan Reno menghilang, digantikan oleh logo Phoenix Group yang megah. Di bawahnya, tulisan besar berkedip, Emergency Board Meeting Initiated by CEO, Acting, A. Wiryawan. Para direktur yang hadir mulai berbisik panik. Mereka tahu Phoenix Group adalah konsorsium induk yang memegang saham utama, tetapi mereka tidak pernah bertemu dengan pemimpinnya. Reno terhuyung mundur. Phoenix Group? Apa maksudmu? Itu perusahaan fiktif yang ayahnya Siska gunakan untuk... Anya memotongnya dengan tegas. Tidak fiktif, Mas Reno. Dan aku tegaskan, aku di sini bukan sebagai istri, melainkan sebagai pemilik mayoritas saham di konsorsium Phoenix Group. Layar proyektor menampilkan diagram kepemilikan saham yang kompleks. Sebuah panah tebal menunjuk ke sebuah nama. Anya Wiryawan 70% shareholder. Reno menatap layar, kemudian kembali menatap Anya, dengan wajah yang kini benar-benar pucat, seperti kertas yang baru keluar dari pemutih. 70%? Itu tidak mungkin. Ayahmu memberikannya padaku. Aku yang memimpin perusahaan ini. Ayahku tidak memberikannya padamu, Mas Reno. Ayahku mempertaruhkannya padamu. Koreksi Anya dengan suara menusuk. Setelah ayah meninggal, semua warisan, termasuk kendali penuh atas holding ini, jatuh padaku. Aku memilih untuk tetap diam, memberimu kesempatan untuk membuktikan integritasmu, dengan memberimu posisi direktur ini. Aku ingin kamu percaya bahwa kekayaan ini adalah hasil kerja kerasmu, bukan belas kasihanku. Itu adalah ujian kepercayaan yang telah kamu hancurkan. Siska, yang tadinya histeris, kini terdiam kaku. Matanya melebar, menatap Anya seolah melihat hantu. Ia menyadari, setiap penghinaan yang ia lakukan, setiap pameran kemewahan yang ia tunjukkan, adalah ejekan terhadap wanita yang sebenarnya memegang nasibnya. Dan mobil merah itu, Siska? Tanya Anya, suaranya kini melunak, namun ironi di dalamnya terasa mencekik. Anya mengetik di keyboardnya. Layar proyektor beralih, menampilkan info C pembelian mobil merah Siska, diikuti oleh rincian transfer dana. Mobil itu dibeli dengan dana yang dialihkan dari kas operasional perusahaan. Dan kemarin, setelah kau memamerkannya di sekolah dan aku disiram kopi di kantor ini, Anya berhenti, mengambil napas dalam. Mas Reno panik, dan malam itu juga, ia mentransfer 50 miliar dari rekening dana inti Phoenix Group ke rekening anonim luar negeri,
menggunakan jaringan yang sama persis dengan yang kau gunakan untuk pembelian mobil itu. Ia lalu menampilkan rekaman audio yang Bei Surti kirim. Suara Reno dan Siska, samar-samar, terdengar di ruang rapat. Suara Reno, jangan sampai ada yang tahu mobil itu adalah kunci yang menghubungkan transaksi ini dengan dana investasi yang kita alihkan. Suara Siska, aku sudah pamerkan di depan Anya. Dia cuma istri bodoh yang sibuk nangis. Dia bahkan tidak akan tahu kalau mobil merah itu adalah aset yang digunakan untuk menutupi jejak transfer dana 50 miliar itu. Rekaman itu berakhir. Keheningan yang menyelimuti ruangan kini menjadi kuburan bagi Reno dan Siska. Para direktur saling pandang, raut wajah mereka menunjukkan penyesalan dan ketakutan. Reno, yang kini memahami sepenuhnya kengerian situasi ini, mencoba bernegosiasi. Anya, sayang, tolong. Kita bisa bicara baik-baik. Ini hanya salah paham. Aku akan mengembalikan semua dana itu. Aku janji. Aku melakukannya demi kita. Demi masa depan Ray, teriak Reno. Suaranya pecah. Ia berjalan cepat mendekati Anya, berusaha meraih tangannya. Anya menarik tangannya, tatapannya dingin. Demi kita? Tidak, Mas Reno. Kamu melakukannya demi keserakahanmu. Kamu mengkhianati bukan hanya pernikahan kita, tetapi kepercayaan yang ayahku tanamkan dalam perusahaan ini. Kamu meremehkanku. Kamu mengira aku adalah wanita yang mudah dikendalikan oleh uang saku kecil dan sindiran. Kamu terlalu sibuk melihat Siska, sampai kamu lupa siapa yang memegang kunci dari gudang kekayaan ini. Siska ambruk ke lantai, air mata mengalir membasahi riasannya. Tidak mungkin. Ini bohong. Kau menipuku, Reno. Kau bilang Anya tidak punya apa-apa. Kau bilang aku akan jadi nyonya besar. Raung Siska, menyadari ia bukan pemenang, melainkan hanya bidak catur yang dikorbankan. Siska, kamu adalah korban dari ambisimu sendiri. Kamu terlalu fokus pada mobil merah itu, sampai kamu lupa untuk memeriksa siapa yang benar-benar mengeluarkan uangnya. Ujar Anya, nadanya kini dipenuhi rasa kasihan yang samar. Pada saat itu, pintu ruang rapat terbuka. Bei Surti masuk, tidak lagi mengenakan seragam asisten pribadi Anya, melainkan setelan profesional. Di belakangnya, berdiri 3 orang petugas keamanan berkostum hitam, serta seorang kepala hukum konsorsium. Maaf mengganggu, Nyonya Wiryawan, kata Bei Surti, suaranya lantang dan resmi. Sesuai perintah, tim kami telah mengamankan aset terkait korupsi di lobi. Mobil sport merah milik Nyonya Siska sudah diderek. Kami juga sudah menemukan dokumen-dokumen fisik penting di dalam tas tangan Nyonya Siska yang berhubungan dengan transfer dana ilegal. Semua bukti sudah di tangan tim hukum dan kepolisian ekonomi. Anya mengangguk. Ia melirik Reno, yang kini tampak seperti patung kekalahan. Tubuhnya lunglai tak berdaya. Mas Reno Wiryawan dan Nyonya Siska, kata Anya, suaranya final. Mulai detik ini, kalian resmi dinonaktifkan dari semua jabatan dan segala afiliasi dengan Phoenix Group. Tim hukum akan mengawal kalian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan ini. Ini bukan perceraian, Mas Reno. Ini adalah keadilan. Dan ini adalah harga yang harus kamu bayar karena telah mengkhianati integritas legasi ayahku. Kepala hukum maju, menyerahkan surat resmi kepada Reno. Yang tertera di sana adalah surat pemecatan dan panggilan penyidikan. Reno menatap Anya dengan mata berkaca-kaca, penuh penyesalan. Anya, tolong pikirkan Ray, anak kita. Anya menatap Reno, air matanya sendiri kini nyaris menetes, namun ia menahannya. Aku sudah memikirkan Ray, Mas. Ray tidak akan bangga memiliki ayah seorang koruptor. Dia akan bangga memiliki ibu yang berani menegakkan kebenaran. Sandiwara kita sudah selesai. Aku bukan lagi istrimu yang lemah. Aku adalah Anya, CEO Phoenix Group. Para petugas keamanan segera bergerak. Siska mulai meronta, tetapi usahanya sia-sia. Reno, dalam diam yang menyakitkan, menerima nasibnya. Di tengah kekacauan itu, Anya berdiri tegak, membiarkan semua orang melihat bahwa wanita yang kemarin disiram kopi adalah wanita yang menanggalkan kemunafikan dan merebut kembali kekuasaan sejatinya. Klimaks dramatis telah tercapai. Kekacauan di ruang rapat eksekutif Phoenix Tower mereda,
meninggalkan keheningan yang lebih berat daripada badai. Reno dan Siska telah dikawal keluar oleh tim keamanan dan hukum. Wajah mereka adalah cerminan dari nasib yang hancur, yang tadi pagi terasa begitu cerah oleh arogansi dan keserakahan. Para direktur yang tersisa duduk kaku, mengamati Anya yang kini berdiri sendiri di ujung meja, memancarkan aura otoritas yang tak terbantahkan. Anya tidak segera berbicara. Ia membiarkan keheningan itu menjadi media perenungan bagi para direktur yang selama ini meremehkannya. Ia telah menunjukkan bukti kepemilikan sahamnya, transfer dana ilegal yang dilakukan Reno, dan rekaman audio Siska yang tanpa sadar menjerumuskan dirinya sendiri. Semua keraguan telah lenyap, digantikan oleh fakta yang dingin dan tak terhindarkan. "Tolong berikan saya waktu 15 menit, kata Anya akhirnya, suaranya kembali lembut, namun kini dipenuhi kelelahan emosional. Ia menunjuk ke arah pintu. "Saya perlu sedikit waktu untuk menyendiri." Para direktur segera mengangguk patuh, meninggalkan ruangan dengan tergesa-gesa. Mereka tahu, Ratu telah berbicara. Begitu pintu tertutup, Anya ambruk di kursi Reno. Ia memejamkan mata, membiarkan punggungnya bersandar di sandaran kursi kulit yang mahal. Rasanya seperti perang yang panjang baru saja selesai. Kemenangan ini terasa pahit, karena harga dari keadilan ini adalah kenangan manis dari masa lalunya dengan Reno. Tak lama kemudian, pintu diketuk perlahan. Bei Surti masuk, membawa sebotol air mineral dingin. Ia mendekati Anya dengan hati-hati. "Nyonya, Tuan Reno dan Nyonya Siska sudah diserahkan ke tim penyidik kepolisian ekonomi. Mereka akan menghadapi tuntutan penggelapan dan pencucian uang," lapor Bei Surti, suaranya tenang dan penuh simpati. Anya mengambil air itu dan menyesapnya. "Bagaimana reaksinya, Bei?" Tuan Reno tidak berhenti menyebut nama Nyonya. Dia bilang dia minta maaf, dan dia bilang dia mencintai Nyonya, tapi dia dikendalikan oleh Siska. Sementara Nyonya Siska, dia hanya histeris, menyalahkan Tuan Reno karena tidak memberitahunya bahwa Nyonya adalah pemilik holding. Jawab Bei Surti, ekspresinya menunjukkan rasa kasihan yang mendalam. Anya tersenyum pahit. Manipulasi terakhir Reno. Dia masih mencoba menimpakan semua kesalahan pada Siska. Dan Siska, dia hanya menyesali fakta bahwa ia menipu orang yang salah, bukan karena perbuatannya salah. Mereka berdua telah memilih jalan mereka sendiri. Anya bangkit, berjalan ke jendela besar ruang rapat, menatap cakrawala kota. "Aku sudah memintamu untuk memanggil Daniel, Bei. Apakah dia sudah datang?" "Sudah, Nyonya. Beliau menunggu di ruang tunggu pribadi di lantai bawah. Saya meminta beliau untuk tidak mendekat selama drama di ruang rapat tadi," kata Bei Surti. "Terima kasih, Bei. Aku harus menemuinya. Sebelum itu, aku ingin kamu mendengarkan sesuatu." Anya mengeluarkan ponselnya dan membuka sebuah klip video yang sangat pendek. Klip itu menunjukkan Anya, di malam hari, di kebun mawarnya, menangis terisak-isak, mengenakan daster lusuh. Suara Anya, dalam video, "Aku lelah, Tuhan. Aku lelah harus berpura-pura bodoh. Aku tahu dia selingkuh. Aku tahu dia mencuri. Tapi aku harus biarkan ini terjadi agar buktinya sempurna. Ray, aku melakukan ini untukmu. Nak, maafkan ibu karena harus menghancurkan ayahmu sendiri." Anya mematikan video itu. Matanya kembali basah, menunjukkan kerentanan yang otentik di balik sosok CEO yang kejam. "Kenapa Nyonya menunjukkan ini padaku?" tanya Bei Surti, matanya berkaca-kaca. "Agar kamu tahu, Bei. Agar kamu tahu bahwa Anya yang bodoh, yang mereka lihat, adalah pengorbanan terberat yang pernah aku lakukan. Setiap penghinaan yang kuterima, setiap air mata yang kubiarkan jatuh, adalah bagian dari strategi untuk menyelamatkan legasi ayahku dan masa depan Ray," jelas Anya, suaranya bergetar. "Aku tidak hanya menghukum Reno karena korupsi, Bei. Aku menghukumnya karena mengkhianati kesempatan kedua yang kuberikan padanya untuk menjadi pria yang baik." Bei Surti meraih tangan Anya dan meremasnya erat. "Nyonya adalah wanita paling kuat yang pernah saya kenal. Nyonya tidak hanya menyelamatkan perusahaan, Nyonya menyelamatkan hati nurani kami semua. Pengorbanan Nyonya akan menjadi cerita yang hebat." Anya mengangguk. "Aku harap begitu, Bei. Sekarang, aku butuh kau melakukan satu hal lagi untukku.
Setelah semua ini selesai, pastikan Ray tidak merasa ditinggalkan. Pastikan dia tahu bahwa keputusan ini adalah keputusan yang benar. Pasti, Nyonya. Ray adalah anak yang cerdas. Dia akan mengerti, janji Bei Surti. Anya kemudian meminta Bei Surti untuk mengurus pemindahan Ray ke rumah yang lebih aman sementara proses hukum berlangsung, dan menunjuknya sebagai manajer sementara urusan rumah tangga. Setelah Bei Surti keluar, Anya menuju lift pribadi dan turun ke lantai dasar, menuju ruang tunggu VIP rahasia. Di sana, Daniel sedang menunggu. Daniel adalah pria yang rapi, tenang, dan matanya selalu memancarkan kehangatan yang kontras dengan dinginnya dunia bisnis. Saat Anya masuk, Daniel segera berdiri, bukan dengan ekspresi kagum, melainkan dengan pandangan penuh pengertian dan simpati. Anya, sapa Daniel, nadanya lembut. Kau berhasil. Harga keberhasilan ini sangat mahal, Daniel. Jawab Anya, ia duduk di sofa, membiarkan ketegasan yang ia kenakan tadi runtuh sedikit demi sedikit. Aku tahu. Aku melihat Siska dan Reno dikawal keluar. Aku melihat kehancuran itu, kata Daniel. Ia duduk di seberang Anya, tidak mencoba menyentuhnya, hanya memberikan ruang dan dukungan. Kau adalah wanita yang luar biasa, Anya. Kebanyakan orang akan memilih untuk menutup mata, menerima uang diam, dan hidup dalam sandiwara. Tapi kau memilih untuk berjuang demi kebenaran, bahkan jika itu berarti harus menghancurkan hidupmu sendiri, setidaknya hidup yang kau kenal. Aku tidak punya pilihan, Daniel, bisik Anya. Ayahku membangun Phoenix Group dengan darah dan air mata. Itu bukan sekadar uang. Itu adalah warisan integritas. Reno tidak hanya mengambil uangnya, ia menodai nama baik ayahku. Dan Siska, pameran mobilnya itu adalah penghinaan yang kelewat batas. Daniel, itu adalah simbol keangkuhan yang harus diturunkan. Daniel tersenyum kecil. Aku tahu. Aku melihatmu di sekolah kemarin. Kau begitu terluka, tapi kau tetap tersenyum. Senyummu itu, Anya, adalah senjata pamungkas yang tidak mereka lihat. Mereka melihat senyum pasrah, padahal itu adalah senyum seorang ratu yang sedang merangkai jerat. Terima kasih, Daniel. Terima kasih karena telah percaya padaku, bahkan ketika aku harus berpura-pura menjadi yang terlemah. Tanpamu dan Bei Surti, aku tidak akan bisa mendapatkan bukti itu, ujar Anya, merasa sangat bersyukur. Aku hanya melakukan tugasku, Anya. Aku percaya pada kebenaran, dan aku percaya padamu. Apapun yang terjadi, ketahuilah, kau tidak sendirian, kata Daniel, pandangannya tulus. Anya menatap Daniel lama. Ia melihat sosok yang mampu menghargai kekuatan dirinya, bukan sekadar tertarik pada kekayaannya. Ia melihat potensi kebahagiaan yang dulu ia kira sudah hilang. Lalu, apa rencanamu sekarang, Anya? Tanya Daniel. Aku akan menjalani proses perceraian dan membersihkan perusahaan. Aku harus membangun kembali Phoenix Group di atas dasar yang kuat. Dan untuk Siska dan Reno, aku akan memastikan mereka mendapatkan hukuman yang adil. Tetapi aku tidak akan menghabiskan hidupku untuk membenci mereka, jawab Anya dengan tegas. Aku harus mencari kebahagiaan baru, Daniel. Kebahagiaan yang didasarkan pada cinta yang jujur dan kepercayaan yang utuh. Daniel tersenyum, senyum yang menghangatkan hati Anya yang beku. Aku akan mendukungmu. Selalu. Anya bangkit, rasa sakit dan kelelahan masih ada, tetapi kini ia didominasi oleh harapan baru. Kehancuran yang baru saja terjadi adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Ia telah memenangkan pertempuran, dan kini, ia harus memenangkan perang untuk menemukan kedamaian dan cinta sejati. Hari-hari setelah pengungkapan dramatis di Phoenix Tower terasa seperti pusaran badai bagi Anya. Berita tentang skandal korupsi yang melibatkan mantan direktur, Reno Wiryawan, dan gundiknya, Siska, segera menjadi santapan utama media nasional. Namun, yang paling menarik perhatian adalah kemunculan tiba-tiba Anya Wiryawan, wanita yang selama ini diremehkan sebagai ibu rumah tangga, sebagai CEO dan penyelamat perusahaan. Anya harus bergerak cepat. Meja kerjanya kini dipenuhi berkas tuntutan, dokumen perceraian, dan rencana restrukturisasi perusahaan. Ia menghadapi persidangan dengan kepala tegak, ditemani oleh tim hukum terbaik. Di ruang sidang,
Reno yang arogan telah berubah menjadi pria yang hancur. Sementara Siska terus-menerus menyalahkan Reno dan meratapi nasibnya yang kehilangan mobil merah kesayangan. Mobil yang kini menjadi barang bukti utama. Dalam salah satu sidang perceraian, Reno menatap Anya dengan tatapan memelas. "Anya, tolong, cabut tuntutan korupsi itu. Aku janji akan memberikan semua yang kamu mau. Aku akan kembali padamu. Aku akan menjadi suami yang baik. Pikirkan Ray," bisik Reno, mencoba memainkan kartu terakhirnya. Anya menatap Reno, di matanya tidak ada lagi cinta, hanya simpati yang dingin pada sosok yang pernah ia cintai. "Aku sudah memikirkan Ray, Mas. Justru karena Ray, aku harus melakukan ini." Ray berhak tahu bahwa ibunya tidak menoleransi ketidakjujuran. Dan Ray tidak butuh ayah yang membesarkan anak dengan uang curian. "Kau kejam, Anya. Kau sengaja menghancurkanku hanya karena cemburu pada Siska," teriak Reno. Amarahnya kembali memuncak karena merasa usahanya sia-sia. "Aku kejam? Aku memberimu tahta yang bukan milikmu, memberimu kepercayaan di atas segalanya, dan kamu menghancurkannya untuk wanita yang kamu pameri mobil curian." Aku tersenyum pada Siska. "Mas, karena aku tahu kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Dan kebenaran itu membawamu ke sini." Anya mengakhiri percakapan, meninggalkannya untuk diurus oleh pengacaranya. Di sisi lain, publik terpecah. Sebagian besar wanita dan masyarakat biasa memuji keberanian dan kecerdasan Anya. Kisahnya, dari istri yang pasrah menjadi CEO yang tegas, seolah menjadi manifestasi dari kekuatan wanita yang selama ini tersembunyi. Namun, ada pula kelompok sosialita dan kolega lama Reno yang sinis, menuduh Anya merencanakan kejatuhan suaminya demi merebut kekuasaan. Tentu saja dia CEO bayangan. Mana ada wanita yang sebegitu bodohnya membiarkan suaminya selingkuh, kalau tidak ada rencana licik di baliknya, cibir Nyonya Tania, teman arisan ibu mertua Anya, dalam sebuah wawancara infotainment yang ditonton Anya di ruang kerjanya. Anya hanya tersenyum tipis. Biar saja. Biarkan mereka berteori. Kebenaran adalah pedang bermata dua yang harus ia terima. Di tengah hiruk-pikuk media dan sidang, Daniel menjadi jangkar ketenangan bagi Anya. Pria itu secara profesional mendukungnya dalam restrukturisasi perusahaan dan secara pribadi menjadi pendengar yang sabar. Suatu malam, Daniel datang ke rumah baru Anya, sebuah apartemen sederhana yang ia pilih sendiri, jauh dari kemewahan berlebihan rumah lamanya. "Kau terlihat lelah, Anya," kata Daniel, menyajikan secangkir teh. "Berhenti sejenak. Biarkan tim hukum yang bekerja." "Aku tidak bisa, Daniel. Aku harus membersihkan semua kekacauan Reno. Setiap hari aku temukan transfer ilegal baru. Aku harus melindungi karyawan yang tidak bersalah," jawab Anya, menjepit hidungnya yang terasa sakit karena kurang tidur. "Aku merasa bersalah. Seandainya aku bertindak lebih cepat." "Jangan menyalahkan dirimu. Kau sudah melakukan yang terbaik. Kau tidak hanya menyelamatkan perusahaan, Anya. Kau memberi pelajaran berharga tentang integritas. Lihatlah dampaknya di luar sana. Orang-orang melihatmu sebagai contoh keberanian, bukan sebagai korban," kata Daniel, pandangannya penuh dukungan. "Tapi aku merindukan Ray," bisik Anya. Ia belum bertemu Ray selama 3 hari, karena proses hukum dan keamanan. Daniel tersenyum hangat. "Kalau begitu, mari kita lihat pahlawan kecilmu." Mereka berdua pergi ke rumah Bei Surti, di mana Ray dititipkan sementara. Saat Anya masuk, Ray sedang duduk di lantai, sibuk menyusun puzzle yang sangat rumit. Melihat ibunya, Ray berlari, memeluk Anya erat-erat. Pelukan itu terasa seperti hadiah terindah di tengah semua kekacauan. "Ibu, aku kangen sekali," seru Ray. "Ibu juga kangen, sayang. Maafkan ibu, ya. Pekerjaan ibu sangat banyak," kata Anya, mencium kening putranya. Anya merasa gugup. Ia tidak tahu bagaimana Ray menyikapi pemberitaan tentang ayahnya. Anak-anak di sekolah pasti sudah mulai berbisik. "Ray, kamu sudah lihat berita tentang ayah?" tanya Anya hati-hati. Ray mengangguk. Wajahnya tidak menunjukkan kesedihan, melainkan ketenangan yang dewasa. "Sudah, Bu. Teman-teman di sekolah tadi ada yang bertanya, kenapa ayah ditangkap polisi. Ada juga yang bilang,
Ayah jahat karena mengambil uang orang lain. Aku sedih, Bu. Hati Anya mencelos. Maafkan ibu, nak. Ibu harus jujur padamu. Ayahmu membuat kesalahan besar. Ibu harus menghentikannya. Ray menatap ibunya, matanya yang cerdas memancarkan pemahaman yang mengejutkan. Ia meraih tangan Anya. Ibu, aku tahu ibu melakukan hal yang benar. Bei Surti bilang, ibu itu seperti Raja Salomo yang menegakkan keadilan. Ayah memang membuat kesalahan, tapi ibu melindungi perusahaan kakek dan banyak orang lain, kata Ray, suaranya mantap. Aku tidak akan bangga dengan mobil mewah atau uang curian, Bu. Aku bangga dengan ibu, karena ibu berani bilang tidak pada hal yang salah. Kata-kata putranya bagaikan mata air sejuk yang membasuh jiwa Anya yang letih. Ini adalah dukungan terpenting yang ia butuhkan. Pengorbanannya, air mata palsunya, kehinaan yang ia terima, semua itu terbayar lunas oleh integritas putranya. Terima kasih, Ray. Kamu adalah alasan ibu kuat, bisik Anya, memeluk Ray erat. Daniel, yang menyaksikan adegan itu dari kejauhan, tersenyum. Ia tahu, kemenangan sejati Anya bukanlah di ruang rapat, melainkan di hati putranya. Malam itu, setelah menidurkan Ray, Anya berbicara dengan Daniel. Aku sudah yakin dengan keputusanku, Daniel. Aku akan menuntut hak asuh tunggal atas Ray. Aku akan menjalani proses perceraian ini sampai tuntas, kata Anya. Aku akan mendukungmu di setiap langkah, Anya. Janji Daniel. Dan Reno serta Siska, aku akan memastikan mereka mendapatkan hukuman setimpal. Tetapi aku juga akan memberikan sebagian aset yang tidak terkait dengan perusahaan kepada Reno setelah dia keluar dari penjara. Bukan sebagai cinta, tetapi sebagai kewajiban terakhir sebagai ibunda dari putranya, kata Anya, menunjukkan bahwa ia tetap mempertahankan sisi kemanusiaannya. Kini, dengan dukungan penuh dari Ray dan Daniel, Anya siap memasuki babak baru, membersihkan perusahaannya dan memulai hidup barunya, jauh dari bayangan pengkhianatan dan keserakahan. Proses hukum akan berjalan, dan Anya akan muncul sebagai wanita yang lebih kuat dari sebelumnya. 6 bulan telah berlalu sejak drama di Phoenix Tower. Dunia telah berputar, dan begitu pula kehidupan Anya. Proses perceraian telah selesai, hak asuh tunggal atas Ray telah jatuh padanya, dan kasus pidana terhadap Reno dan Siska sedang berjalan dengan bukti yang tak terbantahkan. Reno dan Siska sedang menghadapi konsekuensi serius dari tindakan mereka. Nasib mereka kini ada di tangan pengadilan. Anya berdiri di kebun mawar barunya. Ia tidak lagi tinggal di rumah mewah yang penuh kenangan buruk. Ia memilih rumah minimalis dengan halaman yang lebih kecil, tetapi di sana, mawar-mawarnya tumbuh subur. Pagi itu, ia mengenakan jeans dan kaos katun, jauh dari setelan bisnis yang kaku, dan jauh dari daster lusuh yang dulu menjadi topengnya. Ia kembali menjadi dirinya sendiri, wanita yang mencintai kesederhanaan, tetapi penuh kekuatan. Ia memangkas ranting mawar yang terlalu panjang. Aroma segar bunga dan tanah basah adalah terapi terbaik setelah berbulan-bulan bergelut dengan pengacara dan auditor. Ia tidak lagi menanam mawar untuk berpura-pura. Ia menanamnya untuk menyembuhkan jiwa. Ponselnya bergetar. Layarnya menampilkan nama Daniel. Pria itu kini adalah direktur keuangan yang ditunjuk Anya untuk membantu restrukturisasi Phoenix Group. Lebih dari itu, ia adalah sahabat karib yang selalu ada, tiang yang menopang badai. Selamat pagi, Anya. Laporan keuangan kuartal ini fantastis. Perusahaan comeback lebih cepat dari perkiraan. Suara Daniel terdengar riang. Tentu saja fantastis, Daniel. Kita memangkas habis semua benalu korupsi yang ditanam Reno, balas Anya, nada bicaranya ringan namun tegas. Kredit untukmu. Kau berhasil membersihkan jejaknya dengan sangat cepat. Kerja tim. Tapi aku tidak menelepon untuk membahas neraca. Aku menelepon untuk mengingatkanmu. Hari ini hari Minggu, bukan hari kerja. Kau janji padaku untuk break, ujar Daniel. Anya tertawa kecil. Aku ingat. Ray dan aku akan pergi ke pameran sains. Kami butuh udara segar. Aku tidak bisa membiarkan diriku menjadi budak dari masa lalu. Bagus. Tapi aku punya usulan, kata Daniel. Ada jeda singkat. Nadanya sedikit berubah, dari rekan kerja menjadi sesuatu yang lebih personal.
Aku sudah menanyakan pada Ray. Dia mengizinkan. Bisakah aku bergabung dengan kalian? Aku ingin melihat kecerdasannya beraksi. Anya merasakan pipinya sedikit menghangat. Sejak pengungkapan besar itu, Daniel dan dirinya sengaja menjaga jarak profesional. Hubungan mereka didasarkan pada rasa hormat dan kebenaran, tanpa ada bumbu-bumbu romansa yang rumit. Namun, undangan ini terasa seperti langkah kecil yang berani di atas jembatan yang baru dibangun. Bergabung? Bukankah itu akan melanggar kode etik kita sebagai kolega? Godaannya. Daniel tertawa lepas. Kode etik itu berlaku di Phoenix Tower, Nyonya Sio. Di luar sana, aku hanyalah seorang pria yang ingin menghabiskan waktu dengan dua orang yang paling ia kagumi. Kejujuran Daniel selalu menjadi oase di tengah gurun kepalsuan yang ia hadapi selama bertahun-tahun. Baiklah, Daniel. Pukul 1 siang. Aku dan Ray akan menunggumu di gerbang, jawab Anya. Hatinya terasa lebih ringan dari biasanya. Setelah menutup telepon, Anya kembali ke rumah, mencari Ray yang sedang asyik membaca buku tebal tentang astronomi. Ray, ada yang mau ikut dengan kita ke pameran sains hari ini, kata Anya, tersenyum. Ray mendongak, matanya berbinar. Paman Daniel, ya? Yes. Dia yang terbaik. Dia tahu semua tentang lubang hitam. Dia tahu banyak hal, timpal Anya, tersenyum pada antusiasme putranya. Ibu, aku ingin bertanya sesuatu, kata Ray, tiba-tiba menjadi serius. Apakah ibu akan membuang semua mawar kita? Karena mawar ini mengingatkan ibu pada masa lalu. Anya berlutut di hadapan putranya, memegang kedua tangannya. Tidak, sayang. Mawar tidak akan pernah ibu buang. Mawar adalah simbol ketahanan. Mereka tumbuh di lumpur. Mereka memiliki duri untuk melindungi diri, tapi mereka selalu mekar dengan indah. Dulu, mereka adalah penyamaran ibu. Sekarang, mereka adalah pengingat bahwa bahkan setelah badai terburuk, kita bisa mekar lagi. Ibu tidak akan pernah melupakan masa lalu, tapi ibu akan menjadikannya pelajaran, bukan penjara. Seperti ibu yang sekarang, kan? Ibu sekarang lebih kuat dan lebih bersinar, kata Ray, memeluk leher Anya. Iya, sayang. Seperti ibu sekarang, bisik Anya, matanya berkaca-kaca, penuh rasa syukur atas kebijaksanaan putranya. Tepat pukul 1 siang, Daniel tiba. Ia tidak datang dengan mobil mewah yang mencolok, melainkan SUV biasa. Ia terlihat santai dengan kaos polo dan celana kaki, memancarkan kenyamanan yang tulus. Perjalanan ke pameran sains terasa menyenangkan. Ray dan Daniel dengan cepat tenggelam dalam diskusi tentang fisika dan alam semesta, meninggalkan Anya sejenak untuk menikmati keheningan dan mengamati. Melihat interaksi keduanya, sesuatu yang hangat mulai tumbuh di hati Anya. Hubungan ini tidak didasarkan pada harta Reno atau ambisi Siska, melainkan pada kecerdasan, kejujuran, dan rasa hormat. Di sudut pameran yang sepi, saat Ray sibuk mengamati model tata surya, Daniel mendekati Anya. Aku sangat menghargai undangan ini, Anya. Melihatmu tertawa bebas seperti ini, itu adalah pemandangan terbaik yang pernah kulihat, kata Daniel, pandangannya tulus. Anya menunduk, sedikit malu. Terima kasih, Daniel. Sejak aku menanggalkan topeng itu, aku merasa seperti beban berat di pundakku terangkat. Aku tidak lagi harus menghitung setiap kata, setiap gerakan, setiap pengeluaran. Aku bisa menjadi diriku sendiri. Itu adalah hadiah terbesar yang bisa kau berikan pada dirimu sendiri, balas Daniel. Kau adalah wanita yang luar biasa, cerdas, kuat, dan memiliki integritas yang tak ternilai. Aku tidak pernah meragukanmu, bahkan saat kau berpura-pura paling lemah. Aku tahu, dan itulah mengapa aku bisa mempercayaimu, kata Anya, menatap Daniel dalam-dalam. Daniel, aku harus jujur. Setelah semua yang terjadi, aku takut untuk mempercayai siapapun lagi, terutama dalam hal hati. Daniel mengangguk, ekspresinya serius. Aku mengerti. Aku tahu kau membawa luka yang dalam dari pengkhianatan itu. Aku tidak akan memintamu melupakan Reno atau melupakan rasa sakit itu. Luka itu adalah bagian dari dirimu, bagian yang membuatmu menjadi diriku yang sekarang. Ia meraih tangan Anya dengan lembut, gerakannya tulus dan penuh hormat. Anya,
Aku tidak peduli dengan sahammu di Phoenix Group. Aku mengagumi jiwa di balik CEO itu. Aku ingin berada di sisimu, bukan sebagai rekan kerja, bukan sebagai konsultan, tetapi sebagai pria yang ingin memulai babak baru denganmu dan Ray, tanpa kebohongan, tanpa drama. Aku ingin membangun hubungan yang didasarkan pada kebenaran dan kesetiaan. Anya merasakan kehangatan dari sentuhan Daniel menjalar ke seluruh tubuhnya. Itu adalah perasaan yang sudah lama hilang, rasa aman dan ketulusan. Daniel, itu adalah tawaran yang paling jujur yang pernah kudengar, bisik Anya. Ia menatap Ray, yang kini menoleh dan tersenyum padanya. Aku tidak akan terburu-buru. Kita baru saja keluar dari reruntuhan sebuah pernikahan. Tapi, aku ingin mencobanya. Aku ingin membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang jujur. Daniel tersenyum. Senyumnya begitu murni hingga memancarkan kedamaian. Kita akan membangunnya perlahan, Anya. Satu hari, satu kebenaran, satu tawa tulus pada satu waktu. Saat mereka berjalan keluar dari pameran sains, dengan Ray yang memegang tangan mereka berdua, Anya merasa bahwa tirai gelap dari masa lalunya telah tersingkap sepenuhnya. Ia telah kehilangan suami dan ilusi pernikahannya, tetapi ia mendapatkan kembali dirinya, mendapatkan kepercayaan diri sejati, dan yang terpenting, ia menemukan harapan baru yang datang dalam wujud seorang pria yang menghargai dirinya apa adanya, tanpa harus menjadi gundik atau boneka pajangan yang dibelikan mobil mewah. Di luar, Daniel membuka pintu mobil untuk Anya. Mobilnya, meskipun biasa, terasa lebih berharga daripada mobil sport merah manapun. Itu adalah simbol kesederhanaan yang dibangun di atas fondasi kejujuran. Anya tersenyum, senyum yang kali ini murni dan nyata, tanpa ada strategi terselubung atau rencana balas dendam di baliknya. Ia siap untuk babak selanjutnya. Setahun telah berlalu sejak Anya berdiri tegak di ruang rapat, menanggalkan topeng istri yang pasrah dan mengungkap identitasnya sebagai pemilik sejati Phoenix Group. Setahun penuh dengan pembersihan internal, restrukturisasi perusahaan, dan yang terpenting, penyembuhan emosional bagi dirinya dan Ray. Pagi itu, Phoenix Tower terasa berbeda. Tidak ada lagi ketegangan yang menyesakkan, digantikan oleh aura profesionalisme yang sehat dan integritas yang baru. Di lantai eksekutif, Anya, yang kini menyandang gelar CEO definitif, sedang menyelesaikan laporan terakhir sebelum rapat dewan. Ia mengenakan gaun biru tua yang elegan, menampilkan aura kekuasaan yang ia dapatkan bukan dari warisan, melainkan dari perjuangan dan keberanian. Reno dan Siska telah menerima vonis pengadilan. Reno dijatuhi hukuman penjara yang lama, dan Siska, yang terbukti menjadi kaki tangan dalam pencucian uang, juga menerima hukuman yang setimpal. Mobil sport merah itu, simbol kesombongan mereka, telah dilelang, dan hasilnya dikembalikan ke kas perusahaan untuk menutupi kerugian. Anya membalik halaman laporan, senyum tipis terukir di bibirnya. Perusahaan telah pulih sepenuhnya, bahkan menunjukkan pertumbuhan yang lebih pesat di bawah kepemimpinan yang jujur. Pintu kantornya diketuk, dan Daniel masuk. Wajahnya berseri-seri, membawa 2 cangkir kopi dan beberapa tangkai mawar putih dari kebun Anya sendiri. Selamat pagi, Nyonya CEO. Ini adalah dosis energi untuk menghadapi rapat. Dan mawar ini, mereka mekar dengan sangat indah pagi ini, kata Daniel, meletakkan bunga dan kopi di meja. Anya mengambil mawar itu, menghirup aromanya yang lembut. Terima kasih, Daniel. Mawar putih ini melambangkan awal yang bersih, bukan? Itu adalah makna yang kupilih, balas Daniel, duduk di seberang meja. Mereka telah bergerak maju dari kerahasiaan dan drama, menuju hubungan yang didasarkan pada komunikasi terbuka dan rasa hormat yang mendalam. Mereka tidak terburu-buru, membiarkan cinta tumbuh secara organik dari fondasi persahabatan dan kemitraan. Bagaimana kabar Ray? Tanya Daniel. Ray, dia bahagia. Dia baru saja memenangkan lomba robotik di sekolah. Dia tidak lagi takut dengan pertanyaan tentang ayahnya. Dia bilang, ayah membuat kesalahan, tapi ibuku adalah pahlawan yang memperbaiki kesalahan itu. Dia tumbuh dengan pengertian yang jauh lebih baik tentang apa itu kekuatan sejati. Jawab Anya, matanya memancarkan kebanggaan seorang ibu. Ray beruntung memilikimu, kata Daniel tulus. Anya menyandarkan punggungnya di kursi. Aku juga beruntung memiliki kalian berdua. Aku harus mengakui,
Daniel, seandainya kamu tidak ada, aku mungkin akan terpuruk di balik rasa sakit dan sandiwara itu selamanya. Kamu mengajarkanku bahwa cinta sejati tidak butuh topeng atau pameran kemewahan. Cinta sejati hanya butuh kepercayaan. Dan kamu adalah wanita paling terpercaya yang pernah kutemui, meskipun selama setahun penuh kau bertopeng, canda Daniel. Mereka tertawa bersama, tawa yang ringan dan bebas. Di tengah percakapan mereka, ponsel Daniel berdering. Itu adalah panggilan dari pengacara publik yang menangani kasus Reno. Daniel mengambil panggilan itu dan berbicara singkat dengan nada serius, tetapi tidak panik. Setelah menutup telepon, Daniel menoleh pada Anya. Itu dari pengacara. Ada kabar dari penjara. Reno meminta izin untuk mengirimimu surat. Itu adalah haknya. Dada Anya sedikit berdesir. Ia menghela napas panjang. Ia tahu, setelah semua yang terjadi, ia harus menghadapi sisa-sisa masa lalunya. Surat? Apa isinya? Surat itu sudah dikirim ke rumahmu. Pengacara bilang, isinya adalah pengakuan dan permohonan maaf, jelas Daniel. Sore harinya, setelah rapat dewan direksi yang sukses, Anya pulang. Di meja ruang tamunya, ada amplop surat yang disegel. Di sudut, tertera nama Reno Wiryawan. Anya duduk, mengambil surat itu, dan membukanya perlahan. Aroma kertas yang agak apek menyambutnya. Anya yang kuat. Aku tahu kata-kata tidak akan pernah cukup untuk membayar rasa sakit dan penghinaan yang kuberikan padamu. Aku melihat video-videomu di ruang sidang, videomu menangis di kebun mawar dengan daster usangmu. Saat itu, aku baru sadar. Kamu tidak sedang berpura-pura bodoh, Anya. Kamu sedang melakukan pengorbanan yang paling tulus demi kebenaran. Kamu adalah jenderal yang menelan racun untuk memenangkan perang. Aku minta maaf. Aku terlalu silau oleh kekuasaan yang kukira milikku. Aku terlalu bodoh untuk menyadari bahwa aku sudah memiliki harta yang paling berharga, integritasmu dan cintamu. Siska? Dia hanya bayangan yang kubuat untuk melarikan diri dari tanggung jawabku. Mobil merah itu adalah monumen dari kebodohanku. Aku memamerkan aset curian, dan kamu hanya tersenyum karena kamu sudah tahu akhirnya. Sekarang, aku tahu. Kamu bukan istri yang gagal. Aku yang gagal sebagai suami, sebagai direktur, dan sebagai ayah. Aku tidak meminta pengampunanmu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku sekarang menyadari kebenutan Siska yang menganggapmu sebagai wanita yang pantas dikasihani. Kalian semua keliru. Kamu adalah ratu di balik segala kekayaan ini. Jaga Ray. Dan temukanlah kebahagiaan yang pantas kamu dapatkan. Jangan lagi memakai daster usang itu, Anya. Pakailah mahkotamu. Salam tulus, Reno. Anya selesai membaca surat itu. Ia melipatnya kembali, air mata mengalir. Tetapi kali ini, itu adalah air mata pelepasan, bukan air mata kepedihan. Ia merasa semua beban emosional yang ia bawa selama ini akhirnya terangkat. Reno telah mengakui kesalahannya, membebaskan Anya dari rasa bersalah terakhir yang ia pikul. Malam itu, Ray sudah tidur. Daniel datang berkunjung, membawa pizza dan anggur. Aku tahu kau sudah membaca surat itu, kata Daniel lembut, melihat raut wajah Anya. Dia sudah mengakui, Daniel. Dia sudah membebaskan aku, bisik Anya, matanya basah. Daniel meraih tangan Anya. Sekarang, giliranmu untuk membebaskan dirimu sendiri dari masa lalu itu. Kau tidak lagi harus melihat ke belakang. Kau harus melihat ke depan. Anya menatap Daniel. Pria itu adalah hadiah yang tak terduga dari perjuangannya. Ia tidak membawa kemewahan Reno, tetapi ia membawa kedamaian dan cinta yang tulus. Daniel, terima kasih karena telah menjadi dirimu, kata Anya. Terima kasih karena telah menjadi dirimu yang sesungguhnya, Anya. Bukan istri yang pasrah, bukan CEO yang dingin, tapi wanita yang kuat dan jujur, balas Daniel. Mereka duduk di kebun, di antara mawar-mawar yang bermekaran. Angin malam membawa aroma manis, menandakan musim baru. Anya bersandar di bahu Daniel, menikmati kehangatan dan ketenangan yang ia peroleh dengan harga yang mahal. Ia telah kehilangan suami, tetapi ia mendapatkan kembali martabat dan kekuatan sejati. Ia teringat Siska yang pamer mobil merah. Ia tersenyum,
Senyum pemenang sejati. Ia tahu, kebahagiaan yang ia rasakan malam ini, diapit oleh mawar dan pria yang tulus, jauh lebih berharga daripada semua aset dan mobil mewah di dunia. Gundik itu pamer mobil baru padanya, tetapi ia tak pernah tahu bahwa dialah pemilik dari segala harta, dan kini, pemilik dari kebahagiaan yang sesungguhnya.